Kelahiran kembali Sang Santo Bela Diri. Episode 40. Ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya biar tambah semangat update-nya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Ox. Silahkan menonton. Pikiran Long Wei tergerak. Ia pikir ia bisa pergi dan melihat-lihat. Mungkin ia bisa menemukan esensi dari 5 elemen. Ia langsung bertanya, apakah ada anggota keluarga Xiaoyan yang berpartisipasi? Klan Xiaoyan? Suku itu besar. Mereka selalu punya anggota yang ikut berburu harta karun bulanan, kata Yuki. Baiklah, karena Xiao yang sudah di sini, aku akan pergi melihatnya malam ini. Long Wei mengangguk. Ibu kota Daxia, Istana Pangeran Yan. Orang yang bisa dinobatkan menjadi raja haruslah orang dengan status tertinggi di klan Siamang dari keluarga kerajaan Xia Agung. Lagi pula, klan Siamang telah diwariskan turun-temurun selama bertahun-tahun. Sebagai penguasa dunia besar ini, ada berapa banyak anggota klan Siamang? Namun, hanya sedikit yang bisa dinobatkan menjadi raja. Putri. Seorang prajurit wanita berbaju zirah bergegas keluar paviliun. Datang. Di lantai 2 paviliun, seorang perempuan berbaju hijau duduk di pagar, memandangi taman. Ada beberapa batu, pantai berpasir, dan sebuah danau besar di taman, yang tampak seperti pantai. Putri. Prajurit wanita itu berlutut dengan satu kaki. Wanita berpakaian hijau itu tampak sedikit lemah, tetapi tatapan matanya membuat prajurit wanita itu takut, dan dia berkata dengan tenang, katakan padaku, ada apa? Gunung Tianbao telah mengirimkan informasi kepada kami, kata prajurit wanita itu. Gunung Tianbao? Wanita berbaju hijau itu terkejut, lalu berkata, bawa ke sini. Ya. Prajurit wanita berbaju besi itu menyerahkan informasinya. Wanita berbaju hijau itu mengambilnya dan membukanya. Ia terkejut ketika melihat nama dan isinya. Ia bergumam dalam hati, Long Wei? Kau di ibu kota Daxia? Kau di Gunung Tianbao di ibu kota Daxia? Pah! Setetes air mata tiba-tiba jatuh pada gulungan itu. Wanita berpakaian hijau itu tampaknya baru saja sadar. Hahaha, wanita berbaju hijau itu tiba-tiba tertawa, langsung berdiri, dan berteriak, berikan perintahku, suruh pengawal kekaisaran berbaju zirah emas bersiap-siap dan ikuti aku ke Gunung Tianbao. Mobilkan garda kekaisaran berzirah emas? Prajurit wanita berbaju zirah itu terkejut. Cepat pergi! Teriak wanita berpakaian hijau itu. Ya. Prajurit wanita berbaju besi itu tidak berani ragu dan mundur. Wanita berbaju hijau itu mondar-mandir dengan penuh semangat di paviliun, tubuhnya sedikit gemetar, bergumam dalam hati satu-satunya garis keturunan yang ditinggalkan bibiku. Saudaraku, satu-satunya saudaraku, kau akhirnya di sini. Aku datang untuk menjengukmu, Aku tidak akan pernah membiarkan Xiao Yanxi menyakitimu sedikitpun, sama sekali tidak. Putri. Seorang prajurit wanita berteriak dari kejauhan. Wanita berpakaian hijau itu menoleh, lalu sosoknya menghilang dan terbang menjauh. Segera, sebuah kereta terbang dengan api keemasan di sekujur tubuhnya ditarik oleh 2 burung phoenix biru raksasa, dan sekelompok pengawal kekaisaran berbaju zirah emas mengikuti di depan dan di belakang. Masing-masing pengawal kekaisaran berbaju zirah emas memiliki aura yang kuat dan tampak menyatu. Tentu saja, awan dan kabut muncul di sekitar mereka, dan semua pengawal kekaisaran berjalan di atas awan dan kabut. King Luan, pergilah ke Gunung Tianbao. Wanita berbaju hijau itu duduk di kereta. Baik, Putri. Salah satu burung phoenix biru berbicara dalam bahasa manusia, diikuti oleh 2 burung phoenix biru yang menarik kereta perang, dan dikelilingi oleh sekelompok pengawal kekaisaran berbaju zirah emas, mereka terbang langsung ke markas Gunung Tianbao. Ketika King Luan tiba di markas Gunung Tianbao, dikelilingi oleh sekelompok pengawal kekaisaran berbaju zirah emas, menarik kereta peri, seseorang dari Gunung Tianbao telah keluar untuk menyambutnya. Bagaimanapun, ini adalah Putri Siwei yang terkenal dari Istana Pangeran Yan. Suster Siwei. Seorang wanita berpakaian putih dengan temperamen yang luar biasa, bagaikan peri yang terbuang, keluar untuk menyambutnya. Saudari King Liu. Putri Siwei juga turun dari kereta peri dan tersenyum. Saudari Siwei, kenapa kau berpikir untuk datang ke Gunung Tianbao? Dengan kepribadianmu, kau jarang datang ke sini. Aku berencana mengunjungimu beberapa hari lagi. King Liu, wanita berpakaian putih, tersenyum. Peri King Liu adalah peri wanita yang bereinkarnasi. Di kehidupan sebelumnya, ia adalah peri pengembara dari klan Tiannong. Setelah bereinkarnasi, ia terlahir kembali di klan Tiannong. Di markas besar Gunung Tianbao, peri King Liu, yang setingkat dengan Master Tao, juga memiliki status yang sangat tinggi dan merupakan teman dekat Putri Siwei. Aku ingin datang dan melihat-lihat, jadi aku datang. Putri Siwei dan peri King Liu bergandengan tangan, dan awan serta kabut muncul di bawah kaki mereka. Lalu mereka berjalan menyusuri lorong lebar lainnya. Kebanyakan tamu seperti Long Wei masuk melalui lorong biasa. Seharusnya kau sudah keluar sejak lama.
Kau tinggal di istana seharian. Apa kau tidak bosan? Aku juga bosan padamu, kata peri King Liu. Sahabat baiknya, Putri Siwei, memang baik dalam segala hal, kecuali sikapnya yang terlalu acuh tak acuh. Putri Siwei sering dibicarakan dalam pertemuan keluarga kerajaan di ibu kota Daxia dan generasi muda dari berbagai suku besar. Karena terlalu banyak anak kerajaan, status pangeran dan putri sebenarnya tidak tinggi. Pangeran Yan hanya memiliki Putri Siwei sebagai kerabat, dan ia sangat menyayangi Putri Siwei, sehingga status Putri Siwei sebenarnya sangat tinggi. Banyak orang percaya bahwa alasan mengapa Putri Siwei begitu tertutup terkait dengan masa kecilnya. Karena tidak seorang pun tahu tentang pengalaman masa kecil Putri Siwei. Ketika Pangeran Yan membawa Putri Siwei kembali, dia sudah menjadi wanita muda yang anggun. Ngomong-ngomong, bisakah kau membantuku memeriksanya? Putri Siwei berkata, seorang pria bernama Long Wei seharusnya datang ke Gunung Tianbao Mu hari ini. Bisakah kau memeriksa di mana Long Wei sekarang? Dia seharusnya masih berada di Gunung Tianbao Mu. Baiklah. Peri King Liu tersenyum, lalu langsung menyampaikan pesan itu melalui indera spiritualnya kepada salah satu bawahannya yang berada ratusan mil jauhnya dan memberi perintah. Sepertinya Siwei, kau datang ke sini kali ini hanya untuk Long Wei ini. Nama Long Wei, satu-satunya yang terpikir olehku adalah murid dari Akademi Hitam Putih di Kabupaten Anchan yang membunuh Xiao Yanong, kata peri King Liu. Itu dia. Putri Siwei juga tersenyum, aku cukup penasaran dengannya. Dia benar-benar berani membunuh Xiao Yanong. Aku juga sangat penasaran, kata peri King Liu. Tunggu sebentar. Aku sudah menemukannya, kata peri King Liu. Long Wei sekarang berada di puncak Duo Bao. Puncak Duo Bao? Kalau begitu, ayo kita ke puncak Duo Bao, kata Putri Siwei langsung. Markas besar Gunung Tianbao mencakup wilayah yang sangat luas, dan terdapat banyak gunung di dalamnya. Puncak-puncak gunung ini, bagaikan sisik seekor kilin raksasa. Terdapat 9 puncak yang secara kolektif disebut puncak Duo Bao. Terdapat ratusan kursi yang mengapung di sekitar setiap puncak. Semua kursi ini terbuat dari awan, dan awan-awan tersebut berukuran lebih dari 3 meter. Terdapat meja, kursi, dan pelayan di atasnya. Long Wei duduk bersila di atas salah satu awan, menikmati hidangan lezat. Bai Shuize dan Xiao Qing juga duduk di sampingnya, dengan seorang pelayan menunggu instruksi. Wow! Riak-riak muncul di puncak gunung. Dan peri King Liu serta Putri Siwei terbang bersama dan mendarat tepat di atas awan. Mereka berdua duduk, dan para pelayan segera membawakan mereka hidangan lezat. Lihat, itu Long Wei di sana. Peri King Liu melirik ke arah Long Wei. Putri Siwei mengikuti arah pandang peri King Liu dan segera menyadari bahwa ada banyak awan di arah itu. Di atas awan-awan dengan ketinggian berbeda itu, duduk para tamu dari berbagai penjuru. Beberapa di antaranya bahkan orang-orang dengan kekuasaan dan status yang sangat tinggi di ibu kota Daxia. Orang-orang itu bahkan berinisiatif untuk tersenyum kepada peri King Liu dan Putri Siwei. Putri Siwei dengan cepat melihat pemuda biasa dan tidak mencolok yang mengenakan kulit binatang di antara para tamu. Meskipun mengenakan kulit binatang, pemuda itu selalu makan. Seekor anjing putih besar dan seekor ular hijau di sampingnya juga sedang makan, dan mereka saling berbincang. Ini sungguh lezat. Ini layak menjadi ibu kota Daxia. Saya belum pernah mencicipinya di Kabupaten Anchan. Tuan, kami telah membuat keputusan yang tepat untuk datang ke sini. Long Wei. Putri Siwei memandang Long Wei di kejauhan dan merasakan hangat di hatinya. Menyukai. Seperti seorang ayah. Putri Siwei berkata dalam hati. Long Wei lebih mirip ibunya, Yu Qisui, dan Yu Qisui serta Yu Qishan adalah saudara kandung. Konon, keponakan laki-laki lebih mirip paman mereka. Long Wei dan Yu Qishan memang memiliki banyak kesamaan, tetapi Long Wei menembus alam bawaan sejak dini, sehingga ia selalu terlihat seperti remaja. Seandainya ia menembus alam bawaan beberapa tahun kemudian. Dengan tinggi badannya saat berusia 11 tahun, ia pasti akan sangat kekar saat berusia 16 tahun. Kakak. Hati Putri Siwei terasa hangat dan air mata menggenang di matanya. Terlalu panjang. Ia selalu merasa sendirian. Bahkan ketika kakeknya menemukan dan membawanya ke ibu kota Daxia, ia tetap sendirian. Ia merindukan mendiang ibunya dan ayahnya yang telah pergi dan takkan pernah kembali. Ia terus memimpikan hari-hari hangat yang ia lalui bersama orang tuanya di pulau itu. Dia ingin kembali ke masa ketika dia menjadi gadis nelayan di pulau itu. Tetapi sayangnya, dia tidak bisa kembali ke masa lalu. Nasib ayahnya hancur, dan ia merasa tak punya kerabat lagi. Namun, kematian Xiao Yanong melibatkan seorang pemuda, seorang anak laki-laki yang ibunya bernama Yu Qisui, seorang anak laki-laki yang konon merupakan sisa-sisa klan Yu Qi. Meskipun ia belum pernah bertemu Yu Qisui, ia mendengar dari ayahnya bahwa ia adalah satu-satunya saudara perempuan Yu Qi yang masih hidup. Kakak. Putri Siwei sebelumnya sangat cemas, tetapi ketika dia melihat pemuda itu makan dan minum di atas awan di kejauhan dan berbicara dengan dua makhluk roh, Bai Shuize dan Kong Qingshe, dia tidak lagi cemas. Siwei, ada pesta perburuan harta karun bulanan malam ini,
kata Pri King Liu sambil tersenyum, dan aku mendengar kabar tentang Long Wei. Ada apa? Putri Siwei langsung tertarik begitu mendengar nama Long Wei. Pri King Liu berkata awalnya Long Wei tidak terlalu tertarik dengan perburuan harta karun ini. Tetapi kemudian dia mendengar bahwa orang-orang dari klan Xiaoyan juga ada di sini. Jadi dia datang. Ah, Putri Siwei tertegun. Apa yang akan dia lakukan? Kali ini, Long Wei tidak mengubah penampilannya, melainkan membawa seekor binatang roh. Ia menunggangi kereta Xiao Yanong dan tiba di Gunung Tianbao. Ia tampak takut klan Xiao yang tidak akan menemukannya. Pri King Liu menghela napas, ia bahkan datang ke sini secara khusus setelah mendengar bahwa klan Xiao Yan ada di sini. Sepertinya ia ingin melawan klan Xiao Yan. Harus kuakui, ia benar-benar berani. Kalau begitu, bukankah dia sangat berbahaya? Tanya Putri Siwei. Long Wei ini mendapatkan harta karun Xiao Yanong, jadi dia pasti punya banyak harta karun pelindung. Pri King Liu berkata. Dan dia mampu membunuh Xiao Yanong, jadi Long Wei sendiri luar biasa. Dengan kekuatannya, akan sangat sulit bagi Xiao Yan untuk membunuhnya di ibu kota Daxia. Putri Siwei pun tersadar dan mengangguk ya. Para pengawal kekaisaran di ibu kota Xia besar sedang memantau seluruh ibu kota. Jika terjadi pertempuran, mereka akan dikerahkan dan segera tiba. Ya. Jadi, jika Xiao Yan ingin membunuh Long Wei, mereka mungkin harus mengirim pembunuh bayaran yang bisa membunuh Long Wei dalam sekali tarikan napas. Dan pembunuh bayaran seperti itu. Pri King Liu menggelengkan kepalanya. Sulit, terlalu sulit. Setidaknya, mereka haruslah makhluk abadi tingkat atas. Sekalipun mereka makhluk abadi tingkat atas, aku khawatir mereka tidak akan bisa membunuh Long Wei dalam sekali tarikan napas. Lagi pula, Long Wei pernah membunuh Xiao Yanong dan dewa serta iblis tingkat Yuanshen sebelumnya. Putri Siwei juga tertawa. Tiba-tiba ia merasa bangga terhadap adiknya yang ternyata memang sangat cakap. Langit sudah gelap, dan bintang-bintang bermunculan di langit malam. Bintang-bintang itu saling terhubung, membentuk saluran cahaya bintang. Seorang lelaki tua jangkung dan kurus bermata sipit berjalan mendekat, dikelilingi bintang-bintang. Ia adalah leluhur Xuanji. Di bawahnya terlihat barisan pegunungan yang sunyi. Awan yang mengambang. Ucap lelaki tua Xuanji dengan tenang, suaranya langsung menembus lapisan-lapisan pegunungan. Tak lama kemudian, sesosok muncul dari balik pegunungan. Sosok itu adalah seorang lelaki tua botak. Ketika melihat Patriar Xuanji, ia membungkuk hormat dan berkata, Fuyun memberi salam kepada leluhur. Baiklah, sudah berapa tahun kau berlatih? Tanya leluhur Xuanji dengan tenang. Sudah 128.113 tahun, kata lelaki tua botak itu dengan hormat. Cukup bagus. 100.000 tahun adalah rintangan besar. Banyak makhluk abadi tidak dapat bertahan hidup 100.000 tahun, kata leluhur Xuanji. Pria tua botak itu melanjutkan, ketika Fuyun mengalami kesengsaraan, fondasi jiwanya rusak. Hanya dengan bantuan suku, ia dapat memulihkan fondasinya secepat mungkin. Itulah sebabnya ia dapat hidup hingga hari ini. Tapi, aku hampir mencapai batasku sekarang. Setiap kali aku melewati 3 bencana dan 9 kesengsaraan, itu adalah kesengsaraan yang hebat bagiku. Aku ingin bereinkarnasi, tetapi aku takut itu akan gagal. Tidak semua orang bisa bereinkarnasi dengan sukses. Ada yang beruntung dan berhasil, sementara yang lain gagal. Dunia bawah bukanlah tempat untuk main-main. Aku bisa memberimu dekrit reinkarnasi, kata leluhur Xuanji. Dekrit reinkarnasi? Pria tua botak itu tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Dekrit itu dikeluarkan oleh makhluk-makhluk perkasa di 3 alam. Bahkan dunia bawah pun harus menghormati perintah para makhluk kuat itu. Bahkan bagi klan Xiaoyan, perintah semacam itu sangat berharga. Lagi pula, ada terlalu banyak dewa pengembara. Ada lebih dari 1.000 dewa pengembara di seluruh klan Xiaoyan. Aku ingin kau melakukan sesuatu, kata leluhur Xuanji. Tolong beri aku perintah, leluhur, kata lelaki tua botak itu. Ia telah meminta perintah itu kepada suku beberapa kali sebelumnya, tetapi suku itu belum memberinya dekrit reinkarnasi. Kini leluhur itu datang sendiri dan akan memberinya dekrit reinkarnasi. Pasti ini akan menjadi peristiwa besar. Tahukah kamu bahwa Long Wei telah membunuh Nong Erku? Tanya leluhur Xuanji dengan tenang. Aku tahu, kata lelaki tua botak itu. Bagaimana mungkin dia tidak tahu ini? Xiao Yanong hampir pasti akan menjadi Yu Shengong berikutnya, dan dia dikelilingi oleh dewa dan iblis untuk melindunginya. Di hati leluhur, statusnya jauh lebih tinggi daripada seorang abadi biasa seperti dirinya yang akan segera mati. Long Wei sekarang berada di ibu kota Daxia. Patriar Xuanji memerintahkan, pergilah ke ibu kota Daxia, bunuh Long Wei, lalu bereinkarnasi. Ibu kota Daxia? Wajah lelaki tua botak itu berubah. Membunuh orang di ibu kota Daxia? Bunuh Long Wei itu? Ini bukan tugas yang mudah. Lagi pula, Long Wei telah membunuh Xiao Yanong dan iblis tingkat roh. Membunuh Long Wei itu sulit, apalagi membunuh seseorang di ibu kota Daxia. Jika dia tidak hati-hati,
Arwahnya tidak akan bisa lepas dan akan ditangkap oleh para penjaga istana. Jika itu terjadi, jiwanya mungkin akan tercerai-berai. Aku akan memberimu waktu untuk bersiap. Kau bisa membeli harta karun jika perlu, dan bertukar harta karun jika perlu. Aku ingin kau membunuh Long Wei hari ini, kata leluhur Xuanji dingin, dan sebuah gulungan emas muncul di tangannya bersamaan. Ini adalah dekret reinkarnasi. Jika kau bersumpah pada surga, aku akan mengabulkannya. Orang tua botak itu ragu-ragu sejenak dan memandangi dekret emas itu. Lalu teringat pada fakta bahwa ia memiliki cukup banyak harta. Jadi ia menjual harta-harta itu dan mendapat beberapa benda yang luar biasa kuatnya. Terlebih lagi, karena Patriark Xuanji telah datang sendiri, saya khawatir saya tidak punya pilihan selain menyetujuinya. Surga adalah saksiku. Aku, Fuyun, akan membunuh Long Wei dalam 3 hari dan tidak akan mengungkapkan informasi apapun tentang klan Xiaoyan kita. Jika kau melanggar sumpah ini, jiwamu akan hancur. Pria tua botak itu menggertakkan giginya. Bagus sekali. Leluhur Xuanji mengangguk, lalu melambaikan tangannya dan gulungan emas itu langsung terbang. Orang tua botak itu mengambil gulungan emas. Aku memberimu waktu 3 hari, tapi lebih cepat lebih baik, kata leluhur Xuanji, lalu dia melangkah dan menghilang di balik cahaya bintang yang tak berujung. Awan-awan berarak di sekitar 9 puncak Gunung Tianbao dan puncak Duo Bao. Di atas awan-awan tersebut, terdapat sosok-sosok perkasa dari berbagai penjuru. Sungguh merupakan kumpulan orang yang beragam. Rekan Taois Long Wei, Yuki, berpakaian ungu, datang kepada Long Wei. Oh, Long Wei melirik Yuki. Ia sangat puas karena telah menjual begitu banyak harta karun seharga 2,6 juta kilogram yuannya. Ia tersenyum dan berkata, Yuki, ayo, kita minum beberapa gelas anggur. Tidak perlu minum. Yuki tersenyum dan berbisik, aku datang ke sini untuk memberitahumu, rekan Taois Long Wei, bahwa orang-orang klan Xiaoyan ada di sini. Orang-orang Xiaoyan ada di sini? Mata Long Wei berbinar. Di mana mereka? Ya, di mana? Mata Xiao Qing pun berbinar. Yuki tertegun. Mengapa pria dan ular di depan mereka mendengar Xiaoyan Shi? Seolah-olah mereka melihat mangsa. Tepat di sana. Yuki memberi isyarat dengan matanya dan melirik gunung di kejauhan. Kau melihatnya? Itu sekelompok orang yang baru saja terbang keluar dari gunung. Totalnya ada 9 orang, termasuk pelayan itu. Long Wei segera mengikuti arah pandangan Yuki dan melihat sekelompok orang melesat keluar. Yang memimpin rombongan itu adalah seorang pria parubaya berambut panjang dan berpenampilan luar biasa. Di sampingnya ada 2 pemuda. Yang lainnya adalah penjaga, pelayan, dan dayang. Xiaoyan Xiu Shui, murid Long Wei menyusut. Setelah menjual harta karun tersebut, Long Wei juga membeli banyak informasi intelijen, seperti informasi intelijen terperinci klan Xiaoyan dan informasi intelijen berbagai kekuatan di ibu kota Daxia. Singkatnya, Long Wei mengingat semua tokoh kuat klan Xiao yang selama informasi tersebut tercatat. Xiaoyan Xiu Shui adalah seorang dewa bumi yang kembali dibudidayakan oleh klan Xiaoyan. Ia memiliki harapan besar untuk menjadi dewa surgawi. Statusnya bahkan tidak jauh lebih rendah dari Yu Shenggong, karena mereka yang benar-benar memiliki harapan untuk menjadi dewa surgawi dalam suatu suku umumnya tidak akan berurusan dengan hal-hal sepele. Menjadi dewa bulu berarti harus menangani banyak masalah remeh-temeh dan butuh pengalihan perhatian. Kenal? Yuki tertawa pelan. Kali ini Xiaoyan Xiu Shui yang membawa putranya, Xiaoyan Jun, untuk menyelenggarakan perjamuan khusus bagi Mu Zhenren dari Laut Selatan. Untuk menjamu Tuan Mu Zhen? Tanya Long Wei bingung. Xiaoyan Xiu Shui punya status yang luar biasa, dan dia bahkan secara khusus mengundang Tuan Wan Xiang ke sebuah perjamuan, dan dia berasal dari Laut Cina Selatan? Yuki tersenyum dan berkata, rekan Taois Long Wei, kau tidak tahu ini. Laut Cina Selatan sangat luas dan sulit dikendalikan. Pembunuhan para kultivator di sana bahkan lebih kacau. Namun, tempat yang kacau ini juga akan melahirkan beberapa jenius yang benar-benar luar biasa. Master Mu Zhen adalah yang terbaik di antara Wan Xiang Zhenren. Yang terbaik? Long Wei terkejut. Laut Cina Selatan, samudra tak berujung itu, dengan banyak pulau dan banyak pembudidaya abadi, setara dengan banyak negara. Terlalu arogan untuk mengklaim sebagai yang terbaik di alam semesta. Master Mu Zhen adalah salah satu kandidat yang paling mungkin meraih juara pertama di konferensi takdir abadi ini. Yuki berbisik, 300 tahun yang lalu, Master Mu Zhen telah membunuh Taois Yuan Shen. Membunuh pendeta Tao 300 tahun yang lalu? Long Wei terkejut. Mu Chuan ini, untuk konferensi takdir abadi, dia bertahan di alam sejati Wan Xiang selama 300 tahun? Seru Xiao Qing di sampingnya, kudengar ada orang mesum seperti itu, tapi aku tak menyangka akan benar-benar melihatnya. Untungnya, ada formasi perisai di sekitar setiap lapisan awan, jadi suara tidak bisa bocor keluar. Hati Long Wei menegang. Seberapa kuatkah dia sekarang jika dia mampu membunuh roh primordial Tao 300 tahun yang lalu? Guru Mu Zhen ini sangat terkenal,
kata Yuki Lian. Lebih dari 200 tahun yang lalu, Guru Mu Zhen telah mengembangkan roh kedua. Jiwa kedua. Long Wei memperhatikan dalam diam. Hanya beberapa dekade yang lalu, jiwa keduanya berkultivasi menjadi seorang dewa bumi kembali ke kehampaan. Yuki berkata, dia bahkan menduduki sebuah pulau besar di Laut Cina Selatan dan sering berkhotbah, terlepas dari apakah itu ras iblis atau ras manusia. Khotbahnya yang panjang juga membuat reputasinya semakin menyebar. Pada saat yang sama, dunia luar tahu bahwa lebih dari 6 dewa dan dewa bumi yang tersebar tewas di tangannya. Long Wei, Paman Bai, dan Xiao Qing semuanya terkejut saat mendengar ini. Gila! Tubuh aslinya hanya di alam sejati Wan Xiang. Tapi jiwa keduanya berani berkultivasi hingga mencapai alam abadi kembali ke Void Earth? Seru Xiao Qing. Sudah 300 tahun, dan dia tidak takut pada 3 bencana dan 9 malapetaka? Siapapun yang berani bersikap gila seperti itu, dia pasti orang gila atau monster yang tak tertandingi, kata Long Wei. Tubuh asliku adalah Wan Xiang Zhenren. Sebenarnya, sangat berbahaya bagi jiwa keduaku untuk berkultivasi hingga ketingkatan kembali ke Void Earth Immortal. Karena begitu 3 bencana dan 9 malapetaka datang, kekuatan mereka berkaitan dengan kekuatan. Seberapa mengerikankah 3 bencana dan 9 malapetaka dari seorang abadi yang kembali? 3 bencana dan 9 malapetaka seperti itu akan menimpa tubuh utama dan jiwa kedua secara bersamaan. Jiwa kedua dapat menahannya, tetapi tubuh utama terlalu lemah. Jadi saya khawatir ia tidak dapat menahannya. Jiwa kedua Master Mu Zhen telah mencapai tahap kembali ke kehampaan abadi di bumi beberapa dekade yang lalu. Dia mungkin telah selamat dari 3 bencana dan 9 kesengsaraan saat itu. Yuki tersenyum. Aku tidak percaya tubuh aslinya, Sang Abadi Universal, dapat selamat dari 3 bencana dan 9 kesengsaraan kembali ke kehampaan abadi di bumi. Ya. Long Wei mengangguk. Itulah yang seharusnya terjadi. Namun, murid Mu Zhen ini memang berada di level yang sangat tinggi dan berani berkhotbah di depan umum. Dunia luar tahu bahwa 6 dewa abadi dan dewa abadi duniawi yang tersebar tewas di tangannya. Sudah lama diketahui di ibu kota Daxia bahwa murid Mu Zhen adalah salah satu kandidat yang diharapkan meraih juara pertama. Yuki menghela napas, dia sangat kuat sekarang. Jika tubuh aslinya menjadi murid orang kuat di 3 alam dan mengembangkan metode yang lebih tinggi serta keterampilan sihir yang lebih kuat, tubuh aslinya pasti akan jauh lebih kuat daripada jiwa kedua di masa depan. Rekan Taois Yuki, kata Long Wei Lian, mengenai konferensi takdir abadi ini, beberapa tokoh kuat yang diakui seharusnya memiliki kumpulan informasi, bukan? Ya. Yuki mengangguk, tapi mereka hanya yang paling terkenal. Lagi pula, dinasti Xia Agung terlalu besar, dan tidak ada yang tahu di mana para jenius jahat itu bersembunyi. Misalnya, rekan Daois Long Wei, sebelum kau membunuh Xiao Yanong, hanya sedikit orang di seluruh kerajaan Xia Agung yang pernah mendengar namamu. Dinasti Xia Agung penuh dengan naga tersembunyi dan harimau berjongkok. Mu Zhen hanyalah salah satu yang paling menjanjikan. Tak seorang pun bisa menduga apakah seorang jenius yang lebih mengerikan akan tiba-tiba muncul. Yuki mendesah. Long Wei pun mengangguk. Aku butuh informasi relevan tentang konferensi takdir abadi ini dan beberapa Wan Xiang Zhenren yang kuat. Aku akan membawanya nanti, kata Yuki sambil tersenyum lalu pergi. Yuki pergi. Di atas awan, Long Wei, Paman Bai, dan Xiao Qing semuanya merasa bahwa konferensi takdir abadi tidak begitu mudah untuk dimasuki. Jiwa keduaku telah kembali ke alam keabadian di bumi, tapi aku masih tanpa malu tinggal di alam segala sesuatu, kata Xiao Qing penuh kebencian. Kau ingin memuja orang yang benar-benar kuat dari 3 alam sebagai gurumu? Kata Long Wei sambil tersenyum. Itu wajar. Seperti kata pepatah, seorang master hanya dapat menuntun Anda sampai pintu, tetapi praktiknya tergantung pada diri Anda sendiri. Kultivasi memang bergantung pada individu. Tetapi setidaknya kita membutuhkan seorang guru untuk membimbing kita. Seorang guru yang baik sangatlah berbeda. Meskipun Long Wei belum pernah bertemu langsung dengan Taois Sanshou, kuil kekuatan ilahi, kuil dewa perang, dan kuil bintang yang diatur oleh Taois Sanshou untuknya seperti mengajar dan membimbingnya secara pribadi. Di tempat lain, sudah lebih dari 100 tahun sejak terakhir kali kita bertemu di Laut Cina Selatan. Kali ini, rekan Taois datang ke ibu kota Daxia. Hahaha. Xiao Yan Xiu Shui, dengan rambut panjangnya yang tergerai, tersenyum penuh haru. Ketika aku membayangkan bagaimana rekan Taois akan menunjukkan kehebatannya di konferensi takdir abadi, dan bahkan bagaimana beberapa orang kuat dari 3 alam akan menemukanmu dan menerimamu sebagai murid mereka, aku jadi iri. Seandainya aku tahu lebih awal, aku pasti akan tinggal bersama Wan Xiang Zhenren selama beberapa tahun lagi. Orang yang digambarkan dalam lukisan itu berpenampilan seperti seorang remaja, dan tampaknya sangat sederhana dan jujur. Namun, pemuda jujur ini terkenal di Laut Cina Selatan. Ia berkelana sendirian dan membangun reputasi yang luar biasa. Ia bahkan berkhotbah di depan umum dan dihormati oleh banyak kultivator abadi dan iblis. Rekan Taois Xiu Shui, kau tidak tahu bahwa terjebak di alam Wan Xiang Zhenren juga sangat tidak nyaman. Master Mu Zhen menghela napas,
Fondasi tubuh asliku jauh lebih kuat daripada fondasi jiwa keduaku. Lagi pula, jiwa kedua hanya memurnikan ki, sementara tubuh asliku terutama mengolah tubuh ilahi dan iblis. Tapi aku hanya bertahan dan tidak berhasil menembusnya. Setelah bertahan lama, ia menjadi iblis batinku. Selama 3 bencana dan 9 musibah terakhir, jiwa keduaku, sempurna jiwa, dan iblis batinku juga sangat kuat. Saat itu, iblis batin menggodaku dan aku hampir mati. Xiaoyan Xiu Shui mengangguk orang lain hanya melihat kejayaanmu, dan melihat bahwa kau akan bersinar di konferensi takdir abadi. Tetapi mereka tidak melihat betapa mengerikannya 300 tahun kesabaranmu dan iblis batiniah yang ditimbulkan oleh 300 tahun kesabaran itu. Ayah, teriak seorang pemuda tampan lain di dekatnya. Xiaoyan Xiu Shui memandang putranya. Haruskah aku bertahan selama 300 tahun? Tanya pemuda tampan itu. Kau, bahkan jika kau bertahan selama 300 tahun, tak ada harapan. Fokus saja pada kultivasimu. Jika kau bisa menjadi abadi, kau harus bersyukur kepada Tuhan. Xiaoyan Xiu Shui menggelengkan kepalanya tanpa daya. Putranya ingin berpartisipasi dalam konferensi takdir abadi di level ini. Bahkan ia memilih untuk menyerah di awal. Ada banyak monster yang telah menunggu kesempatan untuk terbang ke langit di konferensi takdir abadi. Pria muda yang tampan itu melengkungkan bibirnya. Ayah saya sedang berbicara dengan Master Mu Zhen. Meskipun beliau juga telah mencapai alam segala sesuatu, beliau jelas satu generasi lebih rendah. Beliau memandang sekeliling dengan bosan, dan tiba-tiba matanya tertuju pada awan di kejauhan. Di atas awan itu duduk seorang anak laki-laki berkulit binatang, seekor anjing besar seputih salju, dan seorang anak perempuan berpakaian hijau. Anak laki-laki berkulit binatang itu bahkan sedang membaca buku. Benarkah? Mata pemuda tampan itu melebar. Long Wei? Ayah, lihat. Teriak anak laki-laki tampan itu. Xiaoyan Xiu Shui mengerutkan kening dan menatap putranya. Ia jelas sedikit kesal karena putranya menyela. Lihat, itu Long Wei yang membunuh Xiao Yanong. Pemuda tampan itu menunjuk ke arah itu. Xiaoyan Xiu Shui dan Mu Zhenren juga menoleh. Sekilas aku melihat anak laki-laki berbaju kulit binatang di kejauhan. Penampilannya, pakaiannya, dan Bai Shuize serta seorang gadis berbaju hijau ada di sampingnya. Mungkinkah itu benar-benar Long Wei? Xiaoyan Xiu Shui mengerutkan kening. Xiaoyan memang memburu Long Wei, tetapi hal-hal seperti itu tidak akan mengganggu Xiaoyan Xiu Shui. Namun, ia juga bangga dengan sukunya, jadi ia tidak akan menoleransi orang lain yang memprovokasi sukunya. Mungkinkah itu benar-benar dia? Bisik Xiaoyan Xiu Shui. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan Long Wei dengan datang ke ibu kota Daxia? Apakah dia mencoba memprovokasi klan Xiaoyanku? Master Mu Zhen di sampingnya juga memperhatikan dan berkata sambil tersenyum, kudengar Long Wei cukup kuat. Mungkinkah dia juga di sini untuk berpartisipasi dalam konferensi takdir abadi sepertiku? Hanya dia? Xiaoyan Xiu Shui menggelengkan kepalanya. Dia baru berlatih selama 30 tahun. Dia belum cukup berpengalaman dan ingin membuat gebrakan di konferensi takdir abadi. Dia hanya bermimpi. Putranya menggertakkan gigi dan berkata, Ayah, Long Wei menjadi terkenal karena menginjak-injak keluarga Xiaoyan kita. Demi reputasi keluarga Xiaoyan kita, dia harus dibunuh. Kamu tidak perlu khawatir. Xiaoyan Xiu Shui melirik putranya. Tepat ketika Xiaoyan Xiu Shui, Master Mu Zhen, Putri Xiwei, dan Peri King Liu memperhatikan Long Wei, jumlah tamu di puncak Duo Bao berangsur-angsur bertambah. Para tamu ini semua datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi harta karun yang akan datang. Di antara mereka, ada seorang lelaki tua botak yang berjalan sendirian menuju awan dan duduk bersila. Long Wei? Pria tua botak itu melirik Long Wei yang sedang berada di atas awan di gunung lain di kejauhan. Bunuh Long Wei, lalu bereinkarnasi. Jika aku tidak bisa membunuh Long Wei, jiwaku akan melayang. Pria tua botak itu adalah Dewa Awan Mengambang, yang telah menerima perintah dari Patriark Xuanji sebelumnya. Meskipun ia telah meninggalkan ibu kota Daxia selama lebih dari 10.000 tahun dan sangat sedikit orang di ibu kota Daxia yang dapat mengenalinya, Dewa Awan Mengambang tetap mengubah penampilannya dan menahan auranya. Immortal Fuyun tengah duduk di sana, minum dengan santai, tetapi posisi yang dipilihnya sangat bagus, dan dia dapat dengan jelas memperhatikan Long Wei dari sudut matanya. Markas Gunung Tianbao dijaga ketat oleh formasi terlarang dan banyak makhluk abadi. Sulit untuk membunuh Long Wei di Gunung Tianbao, pikir Fuyun abadi. Sebenarnya, ia juga ingin langsung menemui Long Wei, membunuhnya dengan cepat, lalu meledakkan dirinya untuk bereinkarnasi. Tapi ia juga tahu, begitu dia mengambil tindakan, pembatasan formasi di markas besar Gunung Tianbao akan aktif dalam sekejap mata, dan dia hampir tidak akan punya peluang untuk membunuh Long Wei. Tunggu dia meninggalkan markas Gunung Tianbao. Begitu dia keluar, dia akan berada di jalan di luar. Fuyun abadi berpikir, tidak ada formasi atau batasan di sana. Aku akan langsung menyerang. Mengenai para penjaga kekaisaran yang menemukan dan bergegas ke sana, meskipun akan cepat,
tetap saja akan butuh waktu. Aku akan membiarkanmu hidup sedikit lebih lama. Tekad Fuyun abadi ternyata sangat kuat saat ini. Dia tidak memiliki pikiran lain yang mengganggu. Aku hanya punya satu pikiran, membunuh Long Wei Er dan kemudian bereinkarnasi. Long Wei menerima informasi yang dikirim Yuki dan membacanya dengan saksama. Informasi tersebut mencatat secara rinci beberapa Fansiang Zenren yang terkenal di seluruh ibu kota Daxia. Mengenai konferensi takdir abadi ini, memang ada beberapa kandidat yang diakui paling menjanjikan. Misalnya, Xia Mangzishan dari keluarga kerajaan Daxia, Chang Wujiu dari klan Changwu, Xiang Tianxiao dari klan Xiang Tian, Xiao Yanxuan dari klan Xiaoyan, Master Nanhai Muzhen, Donghai dan Zhu Zhenren. Mereka adalah orang-orang yang telah menciptakan reputasi hebat dan diakui sebagai yang terbaik di antara semua orang nyata di dunia. Meskipun seseorang seperti Sloppy Master dari Akademi Hitam Putih juga tercatat dalam buku, ia jelas berada di peringkat paling belakang. Sloppy Master hanya bisa dianggap sebagai yang terbaik di Kabupaten Anchan. Namun, Master Mu Zhen, Chang Wujiu dan lainnya adalah yang terbaik di seluruh dunia. Aku sebenarnya ada di antara mereka. Long Wei membolak-baliknya dan tersenyum, prestasi utamaku sebenarnya adalah membunuh Xiao Yanong dan Dewa Iblis di tingkat jiwa. Jika bukan karena pembunuhan Xiao Yanong dan pelayannya, dengan pelatihan Long Wei yang singkat, dia tidak akan muncul dalam informasi ini. Tiba-tiba pembantu yang berdiri di belakang dan melayani datang maju. Long Wei menoleh untuk melihat. Pelayan itu tersenyum dan berkata, "Tuan, kontes harta karun akan segera dimulai. Apakah Anda ingin berpartisipasi? Jika Anda bersedia, silakan bayar 10.000 kilogram yuannya sebagai deposit. Jika tidak, Anda harus pergi." "Kita perlu membayar deposit untuk berpartisipasi dalam kompetisi harta karun?" tanya Long Wei heran. "Dan itu 10.000 kilogram yuan cair? Ini aturan markas Gunung Tianbao kami." Pelayan itu menjelaskan, perburuan harta karun biasa tidak memerlukan deposit, tetapi pertemuan perburuan harta karun bulanan markas mengumpulkan harta karun dari seluruh dinasti Xia Agung dan bahkan dunia lain. Umumnya, akan ada beberapa harta karun langka dan berharga. Untuk mencegah beberapa tamu menawar secara acak dan kemudian tidak membeli, diperlukan deposit sebesar 10.000 kilogram yuan cair. Jika ada yang menawar dan tidak membeli, kami akan langsung menyita 10.000 kilogram yuan cair sebagai hukuman. Long Wei mengangguk. Dan 10.000 kilogram yuan cair itu tidak bisa dikembalikan. Pelayan itu berkata, "Kamu boleh membeli harta karun sebanyak yang kamu mau di kompetisi harta karun. Saat membayar tagihan, kamu hanya perlu mengurangi 10.000 kilogram yuan cair." Sepertinya setiap tamu yang berpartisipasi dalam kompetisi harta karun, apapun yang terjadi, harus membayar 10.000 kilogram yuan cair terlebih dahulu. Long Wei melihat sekeliling, ada lebih dari 1.000 tamu di sekitar sini. Dan satu unit cairan saja harganya lebih dari 10 juta kilogram. "Kami telah menyiapkan banyak harta," kata pelayan itu. "Ya." Long Wei mengangguk, mengeluarkan kartu yuan, dan menyerahkannya. Kartu yuan ini dulu digunakan untuk berdagang harta karun. Setelah mengambil kartu yuan, pelayan itu mundur dan berdiri di samping. Di puncak Duo Bao, para pelayan terlihat mengobrol dengan para tamu di atas awan. Beberapa tamu pergi, tetapi banyak yang tetap tinggal. Beberapa tamu bahkan baru datang, jelas hanya untuk berpartisipasi dalam kompetisi harta karun ini. Klan Xiaoyan. Long Wei melirik Xiaoyan, Xiu Sui, dan yang lainnya di kejauhan. Sepertinya mereka juga telah menemukanku. Aku datang ke ibu kota Daxia kali ini untuk memberitahu lebih banyak orang tentangku. Semakin banyak orang yang mengenalku, semakin baik. Alasan mengapa Long Wei membuat keributan besar. Yang aku inginkan hanyalah menjadi terkenal. Klan Xiao yang telah menyelidikiku habis-habisan dan tahu keberadaanku sejak lama. Namun, beberapa suku yang merupakan musuh klan Xiaoyan, seperti klan Zuanshu yang terkuat, mungkin tidak tahu bahwa aku berada di ibu kota Daxia. Jadi, yang harus kulakukan adalah menjadi terkenal. Biarkan para tamu di kompetisi harta karun menyebarkan beritanya. Saat itu, semua kekuatan di ibu kota Daxia akan tahu keberadaanku. Jika mereka ingin memenangkanku, mereka mungkin akan datang untuk memenangkanku. Long Wei tahu betul bahwa akan sangat sulit baginya untuk melawan Xiaoyan sendirian. Ia membutuhkan bantuan dari luar. Jadi Anda harus terkenal. Akan lebih baik jika nama itu menyebar ke ibu kota Daxia. Setelah beberapa saat, saya melihat awan keberuntungan besar berwarna-warni terbang dari bawah, dan seorang gadis berambut hitam panjang berdiri di atasnya. Ia terbang langsung ke pusat kekosongan 9 puncak Duo Bao di atas awan keberuntungan tersebut. Semuanya. Gadis berambut hitam itu tersenyum dan berbalik memberi hormat kepada keempat penjuru. Kompetisi harta karun bulanan telah dimulai lagi. Kali ini, aku, Yukong, yang akan menjadi tuan rumahnya. Kali ini, Gunung Tianbao telah menyiapkan 1.366 harta karun. Masing-masing bukan barang biasa. Masing-masing memiliki karakteristiknya sendiri. Banyak di antaranya diperoleh dari tempat-tempat rahasia.
dan beberapa bahkan diperoleh dari tempat-tempat berbahaya di luar surga dan bahkan tiga alam. Seperti biasa, selain harta karun yang disiapkan oleh Gunung Tianbao, semua tamu yang hadir di sini, jika memiliki harta karun yang ingin dijual, juga dapat mengikuti kompetisi harta karun ini setelah Gunung Tianbao meninjaunya. Kami hanya akan mengenakan biaya setengah sen, yang dibatasi hingga 10.000 Jin Yuannya. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai dengan harta karun pertama dari perburuan harta karun ini. Gadis berambut hitam panjang itu melambaikan tangannya, dan senjata ajaib aneh berbentuk gong atau genderang emas segera muncul di udara di depannya, memancarkan gelombang. Gendang jiwa perang adalah senjata ajaib surgawi. Senjata ini dapat digunakan untuk melukai musuh, dan juga dapat digunakan untuk membuat ribuan prajurit tahu kita meledak dengan kekuatan tempur yang luar biasa. Harga dasarnya adalah 10.000 kg cairan yuan. Setiap penawaran harus dinaikkan minimal 1.000 kg cairan yuan, kata gadis berambut hitam panjang itu sambil tersenyum. 11.000 pound. 12.000 jin. Dalam kompetisi harta karun, para petinggi dari seluruh dunia menawar harta karun satu persatu. Mereka yang mampu membayar 10.000 kati yuannya sebagai deposit bukanlah kultivator biasa. Penganut Tao Yuan Shen biasa enggan membayar 10.000 kati yuannya sebagai deposit. Long Wei sedang minum dan menonton dengan santai. Tuan, mengapa Anda tidak bertindak? Xiao Qing begitu bersemangat hingga darahnya mendidih melihat adegan pertarungan memperebutkan harta karun. Jangan khawatir, kata Long Wei, Xiao Yanxi tidak bergerak, kenapa aku harus terburu-buru? Lagi pula, tidak ada harta karun yang sangat kuinginkan. Hampir semua harta karun yang dijual Long Wei sebelumnya diperoleh dari Wujiang Immortal Menshan dan klan Xiaoyan. Beberapa barang berharga peninggalan Juhua Immortal masih disimpan Long Wei, dan ia tidak terburu-buru menjualnya. Setelah dibaptis oleh harta karun klan Xiaoyan, Wujiang Immortal, Juhua Immortal, dan Shuifu, visi Long Wei menjadi jauh lebih tinggi. Harta karun berikutnya adalah diagram formasi. Diagram formasi ini adalah karya permainan dari dua dewa abadi, kura-kura dan kepiting abadi. Saya yakin kalian semua tahu bahwa kedua dewa abadi ini mewarisi kekuatan tiga alam dan sangat ahli dalam formasi. Meskipun ini adalah karya permainan dari dua dewa abadi, ini juga sangat luar biasa. Ini berisi banyak rahasia formasi. Kedua dewa abadi pernah berkata, selama kalian memahami diagram formasi ini sepenuhnya, kalian akan dianggap sebagai ahli formasi. Gadis berambut hitam itu tersenyum, diagram formasi ini memiliki harga awal 50.000 kg cairan yuan. Semuanya, ajukan penawaran kalian. Dua makhluk abadi, kura-kura dan kepiting, tiba-tiba terjadi perbincangan di mana-mana. Mata Long Wei dan Bai Shuize juga berbinar. Bai Shuize sangat ahli dalam formasi, dan Long Wei juga memiliki pengetahuan tentang formasi. Jadi tentu saja ia tahu tentang dua dewa penyu dan kepiting. Dua dewa penyu dan kepiting adalah makhluk legendaris. Keduanya adalah dewa surgawi dari ras iblis dan mereka adalah yang paling mahir dalam formasi di dunia dinasti Xia Agung. Dan bahkan dikabarkan bahwa keduanya adalah murid dari orang-orang kuat dari tiga alam. Itu cuma permainan. Kalau isinya pengalaman dua makhluk abadi, harganya pasti lebih dari 50.000 kg yuannya. Long Wei menatap Paman Bai yang berdiri di sampingnya. Paman Bai jelas sangat gembira dan penuh harap. Mereka yang mengikuti metode pembentukan tentu saja ingin sekali melihat diagram pembentukan dari dua makhluk abadi, kura-kura dan kepiting. 51.000 pound. 60.000 pound. Harga diagram formasi meroket dengan cepat. Meskipun formasi sulit dan jarang dipelajari oleh para jenius sejati, masih banyak yang tahu bahwa mereka tidak bisa menjadi abadi. Mereka pun mendalami formasi. Beberapa master formasi juga sangat menakutkan, dan beberapa bahkan mencapai keabadian melalui formasi. Hanya saja formasinya terlalu sulit, dan harga untuk diagram formasi saja pasti tidak terlalu tinggi. 80.000 kg yuannya. Xiao Yan Xiu Shui akhirnya angkat bicara. Harganya sudah sangat tinggi, dan mereka yang datang untuk memperebutkan harta karun itu semuanya sangat rasional dan tidak akan bertindak gegabah. Apakah ada yang lebih tinggi? Gadis berambut hitam itu melihat sekeliling. Tiba-tiba, Long Wei, yang sedari tadi berdiri di sana tanpa menawar, angkat bicara 85.000 kg yuan cair. Menaikkan harga sebanyak 5.000 kg yuan cair sekaligus dianggap kenaikan harga yang sangat besar. Gadis berambut hitam itu juga menoleh dan tersenyum 85.000 pound. Apakah ada yang lebih tinggi? Wah! 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 Para tamu di pegunungan dan awan di sekitarnya tentu saja menoleh untuk melihat siapa yang telah mengajukan penawaran tertinggi. Hah? Anak laki-laki berkulit binatang? Bai Shuize? Ular kongking? Demi ketenarannya, Long Wei mengubah penampilan Xiao Qing menjadi ular kongking. Pemuda berkulit binatang itu mungkinkah dia Long Wei yang legendaris yang membunuh Xiao Yanong? Siapa Long Wei? Dewa bulu berikutnya, Xiao Yanong, dari klan Xiao yang di ibu kota Daxia terbunuh di Kabupaten Anchan. Kau bahkan tidak tahu tentang ini? Orang yang membunuhnya adalah Long Wei.
Orang yang baru saja menawar harganya. Lihat dua makhluk roh di sebelahnya dan cara berpakaiannya. Ya, itu dia. Bunuh Xiao Yanong, Jining. Yang menawar tadi adalah Xiao Yan Xiusui, milik Xiao Yan. Long Wei sedang bersaing dengan Xiao Yan Xiusui untuk memperebutkan harta karun itu. Setelah banyak tamu dari puncak Duo Bao memperhatikan Long Wei, mereka langsung mulai membicarakannya. Wajah Xiao Yan Xiusui tiba-tiba berubah jelek, sementara Xiao Yanjun di sampingnya memerah, menggertakkan giginya, matanya hendak menyemburkan api, dan berteriak keras 90.000 kilogram yuannya. 90.000 kilogram cairan esensi. Suara marah itu bergema di seluruh puncak Duo Bao, bahkan bergema di antara puncak-puncak, membuat banyak tamu menoleh. Dari suara marah ini, semua orang bisa menebak bahwa Xiao Yan pasti sangat marah. Bodoh. Di atas awan, Xiao Yan Xiusui mendengar tawaran putranya dan tak kuasa menahan diri untuk melotot. Ia berteriak dalam transmisi suara. Tidakkah kau lihat Long Wei hanya ingin terkenal? Beraninya dia datang ke ibu kota Daxia dengan begitu meriah dan tanpa penyamaran. Dia juga datang ke kompetisi harta karun di markas Gunung Tianbao dan menggagalkan tawaran keluarga Xiao Yanku tepat saat mereka sedang menawar. Dia hanya ingin terkenal. Di Kabupaten Anchan, klan Anchan Beishan harus mengakui kehebatan klan Xiao Yan kita. Tapi ini bukan Kabupaten Anchan, melainkan ibu kota Daxia. Bukan giliran klan Xiao Yan kita untuk mendominasi ibu kota Daxia. Dia ingin terkenal sekarang, dan membiarkan seluruh ibu kota Daxia tahu tentang keberadaannya. Ketika dia bergabung dengan faksi tertentu, akan jauh lebih sulit bagi klan Xiao Yan kita untuk menghadapinya. Xiao Yan Xiusui menatap putranya, kita bisa saja mengabaikannya tadi, tapi kau menawar melawannya sekarang, tapi lebih banyak orang akan tahu tentangnya. Tapi aku sudah menawar. Bagaimana kalau aku berhenti menawar? Xiao Yanjun khawatir. Karena harganya sudah dinaikkan, kita tidak bisa menundukkan kepala, kata Xiao Yan Xiusui melalui transmisi suara. Semakin banyak orang memperhatikan kita, semakin besar pula reputasi keluarga Xiao Yan kita. Jangan bicara lagi, biar aku yang melakukannya. Ya. Xiao Yanjun tidak berani berkata lebih banyak. Ketika Long Wei mendengar tawaran 90.000 jin yuannya dari seberang, ia langsung tertawa. Rasanya seperti ada yang mengiriminya bantal tepat saat ia mengantuk dan ingin tidur. Ia hanya ingin menjadi terkenal. 90.000 kilogram yuan cair. Masih ada lagi? Teriak gadis berambut hitam di atas awan keberuntungan. Kalau yang menawar orang lain, boleh saja. Tapi karena yang menawar adalah keluarga Xiao Yan, aku, Long Wei, sungguh tak bisa mengalah. 95.000 kilogram yuan cair. Suara Long Wei menggema di setiap sudut 9 gunung. Itu benar-benar Long Wei. Siapa Long Wei? Long Wei, yang membunuh Xiao Yanong, ada di kompetisi harta karun ini? Meskipun beberapa tamu memperhatikan Long Wei sebelumnya, mereka hanyalah sebagian dari dirinya. Sekarang setelah Long Wei mengambil inisiatif untuk memprovokasi, lebih banyak orang yang memperhatikannya. Aku tahu dia ingin terkenal. Wajah Xiao Yan Xiusui berubah dingin. Xiao Yanjun di sampingnya tidak berani berkata sepatah kata pun. Dia tahu tawaran tadi memberi Long Wei kesempatan. Anak kecil dari Kabupaten Anchan, kau juga bersaing dengan klan Xiao Yanku? Xiao Yan Xiusui berkata dengan tenang, 100.000 jin yuannya. Hehe, kalau kamu, Xiao Yan, mau dapat diagram formasi ini, kamu harus keluarkan yuan liquid lebih banyak. 120.000 kilogram yuan liquid. Long Wei bicara lagi. Wajah Xiao Yan Xiusui menjadi gelap. Harga diagram formasi, yang jelas bernilai 80.000 hingga 100.000 kilogram cairan yuan, dipaksa naik. Jika harga terus dinaikkan, terlepas dari apakah diagram formasi itu bisa didapatkan atau tidak, klan Xiao Yan yang akan rugi. Karena kalaupun mereka mendapatkannya, mereka akan membayar harga yang terlalu tinggi. Jika mereka tidak mendapatkannya, mereka akan diinjak-injak oleh Long Wei. 125.000 kilogram yuan cair, kata Xiao Yan Xiusui dengan suara rendah. 180.000 kilogram yuan cair. Tawaran Long Wei tidak banyak meningkat kali ini. Aku punya banyak diagram formasi seperti ini di klan Xiao Yan, jadi aku akan memberikannya padamu. Xiao Yan Xiusui merasa ada yang tidak beres dan langsung berhenti menawar. Menarik sekali kau, yang tidak pandai formasi, membeli diagram formasi hanya untuk semangat juang. Hahaha, 128.000 kilogram yuan cair itu tidak ada apa-apanya. Tidak layak disebut. Xiao Yanong dari klan Xiao Yan MU memberiku jutaan kilogram yuan cair. Long Wei tertawa. Wajah Xiao Yan Xiusui tiba-tiba menjadi gelap. Sebenarnya, dia tahu betul bahwa sejak putranya memanggil 90.000 jin yuannya, mereka ditakdirkan untuk menderita, karena tujuan Long Wei adalah menjadi terkenal. Apapun yang terjadi, tujuan Long Wei pasti tercapai. Long Wei memperoleh diagram formasi yang ditinggalkan oleh dua dewa abadi, penyu dan kepiting, dengan harga 128.000 kilogram yuan liquid. Dan Long Wei telah menarik perhatian sebagian besar tamu yang hadir. Terutama kalimat terakhir Long Wei,
Xiao Yanong memberiku jutaan kilogram yuannya. Kalimat ini sangat kejam sehingga menyebabkan hampir semua tamu yang hadir membicarakannya. Jutaan kilogram cairan yuan? Tuan muda Yanong adalah putra keempat dari ibu kota Xia besar. Dia memiliki banyak harta. Sekarang semuanya telah diambil oleh Long Wei. Saya khawatir dia memiliki jutaan yuan cair. Aku ingin membunuh Xiao Yanong. Jutaan kilogram cairan yuan dapat membeli senjata ajaib tingkat abadi. Sebenarnya, harta karun Xiao Yanong memang luar biasa. Tetapi 3 harta karun paling berharga yang dimilikinya, gulungan Dingzi dan cakram hitam putih, semuanya telah habis, hanya menyisakan jimat teleportasi agung. Jimat teleportasi agung ini tidak memiliki tempat untuk dibeli bahkan dengan yuannya, dan Long Wei enggan menjualnya. Di antara banyak tamu, Putri Siwei memandang Long Wei dari jauh, dengan sedikit kelembutan di matanya, tatapan yang dia berikan kepada seorang kerabat. Siwei, apakah kamu punya kesan yang baik tentang Long Wei? Tanya Periking Liu sambil tersenyum. Ya. Putri Siwei mengangguk. Mengapa kamu tidak menikahinya sebagai menantumu? Canda Periking Liu. Jangan menyela, kata Putri Siwei dengan nada mengerutkan kening dan lembut. Ia sudah memiliki hubungan yang utuh dengan Long Wei sebagai anggota keluarga dan saudara perempuan, jadi tidak perlu mencari menantu. Tapi Long Wei benar-benar berani. Dia benar-benar menentang klan Xiaoyan. Periking Liu menghela napas, dia bilang Xiao Yanong memberinya cairan jutaan yuan. Aku khawatir orang-orang klan Xiaoyan akan sangat marah setelah mendengar ini. Seiring berjalannya waktu, harta karun pun dibeli satu demi satu. Hampir 1 jam kemudian. Semuanya. Gadis berambut hitam itu tiba-tiba meninggikan suaranya, jangan repot-repot mengobrol dengan teman-temanmu. Harta karun berikutnya adalah yang paling berharga dalam perburuan harta karun ini sejauh ini. Harta karun ini tidak bisa kalian beli dengan cara biasa. Jika kalian melewatkan kesempatan ini, aku khawatir kalian tidak tahu kapan akan menemukannya lagi. Tiba-tiba banyak tamu yang menoleh dengan rasa ingin tahu. Long Wei juga melihatnya dengan rasa ingin tahu. Barang paling berharga? Harga tertinggi lelang harta karun sebelumnya mencapai lebih dari 300.000 kilogram yuannya. Ini adalah harta karun ajaib peninggalan seekor merak, binatang suci dari surga. Gadis berambut hitam itu berkata dengan nada tinggi, dan darah merak ini sangat murni. Ia tidak dapat bertransformasi bahkan ketika mencapai tingkat kembali ke kehampaan. Apa? Long Wei terkejut mendengar ini. Bahkan dewa bumi yang kembali ke kehampaan pun tidak bisa berubah? Mungkinkah hanya dewa surgawi yang bisa berubah? Binatang suci seperti itu belum pernah terdengar di dunia dinasti Xia Agung. Senjata ajaib kehidupan monster merak setelah kematiannya adalah 5 helai bulu. Gadis berambut hitam itu melambaikan tangannya, dan tiba-tiba 5 helai bulu muncul dari udara tipis. Kelima helai bulu ini melayang di udara dan memancarkan kekuatan alami. 1 helai bulu dikelilingi api, 1 helai bulu dikelilingi air, 1 helai bulu terasa berat tak berujung, 1 helai bulu bersiul dengan udara keemasan, dan 1 helai bulu memancarkan udara hijau berkabut. Begitu kelima bulu itu muncul, ruang di sekitarnya tampak memadat. Ini. Tiba-tiba seluruh tempat perburuan harta karun dipenuhi dengan suara seruan. Merak, yang terlahir dengan 5 elemen, adalah kesayangan alami dari 5 elemen langit dan bumi. Konon, semakin murni darah merak, semakin besar kemungkinannya untuk memadatkan 5 elemen bulu ekor. Ada yang memadatkan 2, ada yang memadatkan 3, dan merak paling murni dengan darah binatang suci dapat memadatkan 5 bulu. Merak dengan garis keturunan seperti ini jelas tidak kalah kuat dari dewa dan iblis. Merak di level kembali ke Void mungkin setara dengan makhluk surgawi. Kelima bulunya secara alami berasal dari 5 elemen. Gadis berambut hitam itu tertawa. Sayang sekali dia hanya iblis tingkat kembali ke kehampaan. Jika dia iblis tingkat dewa surgawi, kelima bulu ini akan sangat berharga. Aku khawatir kelima bulu ini akan membuat para dewa surgawi tergila-gila. Tentu saja, jika iblis merak ini menjadi dewa surgawi, bulu-bulu ini tidak akan muncul di sini, dan bahkan tidak mungkin untuk menjualnya. Semua pihak mengangguk. 5 bulu di hadapanmu sudah sangat berharga. Jika buru merak ini dapat bertahan dari kesengsaraan surgawi dan menjadi makhluk surgawi, nilai bulu-bulunya mungkin akan meningkat ribuan kali lipat. Bahkan kaisar dunia yang luas pun akan iri. Namun, seekor merak setingkat makhluk surgawi dan dengan garis keturunan paling mulia mungkin dapat dibandingkan dengan seorang abadi sejati, dan tidak mudah untuk mati. Meskipun hanya seorang dewa kembali ke bumi, merak ini memiliki darah bangsawan, dan kelima bulunya berasal dari 5 elemen. Setelah digunakan untuk membuat senjata ajaib, dikombinasikan dengan bahan lain, ia dapat dibuat menjadi senjata ajaib tingkat abadi. Biasanya, ia dapat membuat senjata ajaib tingkat abadi tingkat atas. Jika kau beruntung, kau mungkin dapat membuat senjata ajaib tingkat abadi tingkat atas, kata gadis berambut hitam panjang itu. 5 bulu tersebut merupakan senjata ajaib kehidupan burung merak. Bagi manusia, 5 helai bulu hanyalah bahan untuk menyempurnakan senjata. Bagaimana jika diolah menjadi senjata sihir tingkat peri? Itu hanya tipuan.
membutuhkan banyak bahan lain, dan kemungkinannya bisa diabaikan. Namun, masih ada peluang besar untuk menyempurnakan senjata sihir tingkat atas tingkat peri. Harga awalnya 2 juta Jin Yuan cair. Setiap penawaran akan naik minimal 100.000 Jin Yuan cair. Kata gadis berambut hitam itu. 2.100.000 kilogram yuannya, aku ingin bulu merak 5 elemen ini. Sebuah suara tua terdengar. Pembicaranya adalah seorang pria tua yang mengenakan jubah indah bermotif naga. Banyak orang tahu bahwa orang ini pasti anggota keluarga kerajaan Daxia ketika mereka melihat pakaiannya. Tetapi, berjuang demi harta karun, siapa peduli apakah Anda bangsawan atau bukan? Tuanku sedang berusaha menyempurnakan senjata sihir tingkat abadi 5 elemen, tetapi ia kekurangan bahan utamanya, 2,2 juta kilogram yuannya, ujar seorang pemuda berwajah pucat dan tak berjanggut sambil tersenyum. 2.300.000 kilogram cairan saripati. Seorang pria lain, yang seluruh tubuhnya bersinar hijau dan tampak seperti terbuat dari baja, berbicara dengan suara bergemuruh. 2.400.000 jin cairan esensi, aku butuh senjata ajaib 5 elemen tingkat abadi untuk mengatasi kesengsaraan. Yang berbicara adalah Xiao Yan Xiu Shui. Saat ini, Xiao Yan Xiu Shui sama sekali tidak peduli dengan Long Wei. Ia menatap kelima bulu itu dan jelas bertekad untuk mendapatkannya. 2,5 juta kilogram yuannya, aku menginginkannya dari Yinglong Shenshan. Seorang wanita yang memancarkan aura iblis yang mengerikan berkata dengan dingin. Masing-masing dari mereka memiliki latar belakang yang luar biasa. Namun, Raja Xia Agung punya aturannya sendiri. Tidak ada yang bisa merampok, semua orang harus mengandalkan kemampuan sejati. Siapapun yang memiliki lebih banyak yuan liquid akan mendapatkannya. Material berharga dengan kelima elemen ini, memang sangat langka. Sekali Anda menemukannya, itu adalah kesempatan sekali seumur hidup. Jika Anda ingin menemukannya lagi, Anda harus menunggu. Sulit untuk membelinya meskipun Anda memiliki yuan liquid. Banyak orang menginginkannya, dan Long Wei pun menginginkannya. Terlahir dengan 5 elemen, mata Long Wei berbinar. Aku membutuhkan esensi 5 elemen untuk berlatih putaran ke-6 Star Picking Hand. Esensi 5 elemen dari kelima bulu ini. Menurut catatan banyak harta yang diberikan dalam warisan Star Picking Hand, kelima bulu ini jelas merupakan yang terbaik. Hanya garis keturunan merak terbaik yang dapat menghasilkan kelima bulu ini. Esensi 5 elemen yang terkandung di dalamnya mungkin cukup untuk putaran ketiga Star Picking Hand-ku. 2.600.000 kilogram cairan esensi. Kata Long Wei dengan keras. Wow! Seketika, lebih dari 1.000 tamu dari seluruh puncak Duo Bao menoleh ke sini. Meskipun mereka juga berpartisipasi dalam kompetisi harta karun ini, mereka biasanya hanya membeli harta karun senilai sekitar 100.000 kati yuannya. Mereka yang bersedia membayar lebih dari 1 juta kati yuannya sangat sedikit. Banyak dewa yang tersebar mungkin tidak memiliki kekayaan sebanyak itu, dan kekayaan mereka sebagian besar adalah senjata ajaib mereka sendiri. Di antara begitu banyak orang di puncak Duo Bao, hanya sebagian kecil yang dapat langsung meminta 2,6 juta kilogram yuannya. Itu Long Wei. Seorang lelaki kecil dari alam seribu, dia berani membeli bulu ekor merak 5 elemen? Apakah dia punya cairan sebanyak itu? Dia membunuh Xiao Yanong dan seorang iblis tingkat Yuan Shen. Xiao Yanong punya banyak harta, dan iblis tingkat Yuan Shen itu mungkin juga punya beberapa harta. Terjadi banyak diskusi, dan semua orang terkejut bahwa Long Wei berani menawar. Lagi pula, kelima orang yang menawar sebelumnya semuanya berasal dari latar belakang terkemuka, dan mereka semua abadi. Di mana Long Wei? Dia hanyalah Wan Xiang Zhenren. 2.700.000 kilogram yuannya, anak kecil dari Akademi Hitam Putih, ini hanyalah bahan pemurnian, bukan senjata ajaib. Sekalipun kau membelinya, kau tidak bisa menggunakannya. Kau harus menggabungkannya dengan bahan lain dan membiarkan ahli pemurnian menyempurnakannya menjadi senjata ajaib tingkat abadi. 2.800.000 kilogram yuan cair. Siapapun yang mampu membelinya akan mendapatkannya. Jangan bilang Long Wei hanya Wan Xiang Zhenren, dia hanya manusia biasa. Selama dia mampu membelinya, kenapa kau peduli siapa yang membelinya kembali? 3 juta jin cairan yuan, jangan berdebat denganku. Guru sudah lama membutuhkan material 5 elemen yang begitu berharga. Harga naik dengan cepat. Long Wei juga merasakan tekanannya. Lagi pula, harta karun yang ia jual sebelumnya hanya menghasilkan 2,6 juta jin yuannya. Namun, semua ini sesuai harapannya. Lagi pula, bulu merak ini bisa digunakan sebagai bahan utama untuk menyempurnakan senjata sihir tingkat abadi tingkat atas, yang tidak sebanding dengan lampu api ilahi Kingxi miliknya. Lagi pula, lampu api ilahi Kingxi hanyalah senjata sihir tingkat abadi tingkat rendah. Long Wei, teriakan saja harganya dan kejutkan mereka. Tiba-tiba, suara beruang kuning besar itu terngiang di benak Long Wei. Kalau kau terus meneriakan harga seperti ini, aku khawatir harganya akan sangat tinggi. Katakan saja 4 juta kilogram. Long Wei ragu sejenak. Dia membawa istana air bersamanya, dan roh istana air mengetahui segala sesuatu di sekitarnya. 4 juta kilogram yuan cair.
Teriak Long Wei keras. Tiba-tiba seluruh puncak Duo Bao menjadi sunyi. Baru saja meningkat perlahan hingga ratusan ribu jin sekaligus. Sekarang, nilainya terlalu tinggi untuk melonjak hingga 1 juta jin yuannya. Lagi pula, ini bukanlah senjata sihir tingkat abadi yang sudah jadi, melainkan hanya material untuk membuatnya. Apakah dia punya begitu banyak esensi? Putri Siwei khawatir. Melihat Long Wei menawar, ia juga ingin membantu. Namun, ia tinggal di istana sepanjang tahun dan jarang keluar. Ia jarang datang ke Gunung Tianbao dan tidak punya uang untuk dibelanjakan. Jadi, ia hanya membawa beberapa benda penyelamat. Terlebih lagi, ia sekarang hanyalah Wan Xiang Zhenren. Jadi wajar saja ia tidak memiliki harta abadi. Dia tidak keluar untuk mengambil risiko dan tinggal di ibu kota Daxia sepanjang waktu. Jadi jika dia menjual harta di tubuhnya, dia memperkirakan bahwa itu hanya bernilai 1 atau 2 juta kilogram yuannya. 4 juta kilogram cairan saripati, bahkan di antara para pangeran dan putri, hanya sedikit yang mampu membelinya. Alangkah senangnya jika kakek ada di sini, pikir Putri Siwei. Karena kakeknya selalu patuh padanya, membeli bulu merak itu mudah saja. Berapa banyak harta yang didapat Long Wei setelah membunuh Xiao Yanong? Peri King Liu di sampingnya mendesah haru. Dia bahkan berani menawar harta karun seperti bulu merak. 4 juta kilogram cairan yuan bisa membeli senjata sihir tingkat peri yang sudah jadi. Bukankah Long Wei baru saja membunuh Xiao Yanong? Berapa kekayaan Xiao Yanong sampai berani menawar 4 juta kilogram yuannya? Pemuda berwajah pucat tanpa janggut itu mengerutkan kening. 4 juta jin yuannya? Pria yang seluruh tubuhnya bersinar hijau seolah terbuat dari baja itu juga mengerutkan kening. Harga ini memang sangat tinggi. Untuk menyempurnakan senjata sihir tingkat peri yang kuat, dibutuhkan bahan-bahan lain, dan ia juga harus meminta bantuan leluhur peri surgawi yang ahli dalam pemurnian untuk melakukannya sendiri. Harganya tidak murah, dan pada akhirnya, ia bisa memiliki senjata sihir tingkat peri yang sudah jadi. Wow! Master Mu Zhen, yang sedari tadi menyaksikan kehebohan itu, juga terkesima dan tak kuasa menahan diri untuk tak melirik Long Wei dari kejauhan. 4 juta kilogram yuannya, Long Wei ini benar-benar kaya. Seperti kata pepatah, kuda tidak bisa gemuk tanpa rumput malam. Mengubur kepalanya dalam kultivasi dan berburu harta karun memang tidak sebaik Long Wei membunuh Xiao Yanong. Membunuh Xiao Yanong akan membuatnya kaya seketika. Rekan Taoi Xiu Shui, apakah kau masih ingin bertarung? Tanya Master Mu Zhen sambil tersenyum. Aku masih punya sekitar 1 juta kilogram cairan yuan, yang bisa kupinjamkan padamu. Terima kasih, saudaramu Cuan. Xiao Yan Xiu Shui melirik pelayan di belakangnya, dan seorang pelayan berpakaian hijau datang menghampiri. Bukankah kau sudah tahu sebelumnya bahwa kesepakatan antara Long Wei dan Gunung Tianbao hanya 2,6 juta kilogram yuan cair? Xiao Yan Xiu Shui berkata dengan marah, itu hanya lebih dari 2 juta kilogram yuan cair, dan dia berani meminta 4 juta kilogram? Pelayan berbaju hijau berkata, Tuan, berita ini sepenuhnya benar. Tuan, jangan khawatir. Markas besar Gunung Tianbao juga tahu bahwa Long Wei hanya menukar lebih dari 2 juta kilogram yuannya dengan mereka. Sekarang dia tiba-tiba meminta 4 juta kilogram. Gunung Tianbao juga khawatir Long Wei akan merusak perburuan harta karun ini, jadi mereka pasti akan memeriksanya. Ya. Xiao Yan Xiu Shui mengangguk. Matanya tiba-tiba berbinar. Ia sudah melihat sekilas awan di mana Long Wei berada di kejauhan. Seorang pria dan seorang wanita terbang menuju Long Wei. Long Wei juga memperhatikan 2 orang terbang dari belakang. Mereka adalah Yuki berbaju ungu, dan seorang wanita botak berbaju putih. Ketika keduanya terbang ke awan, kabut tiba-tiba muncul di awan, menutupi sekeliling, membuat dunia luar mustahil mengetahui apa yang mereka bicarakan. Wanita botak itu tersenyum dan berkata, Rekan Daois Long Wei, saya Yi Chen dari Gunung Tianbao. Saya tahu rekan Daois Long Wei mendapatkan 2,6 juta kilogram yuan cair dari transaksi sebelumnya. Tetapi sekarang rekan Daois Long Wei menawarkan 4 juta kilogram yuan cair. Kami di Gunung Tianbao juga khawatir transaksi ini akan gagal pada akhirnya. Long Wei mengangguk. Dalam perburuan harta karun biasa, jika terjadi kerugian, cukup dengan memotong 10.000 kilogram uang jaminan yuannya sebagai penalti. Namun, jumlah yang terlibat dalam perebutan, bulu merak, kali ini terlalu besar. Jika Long Wei mengajukan penawaran acak dan akhirnya tidak membelinya, hanya mengurangi 10.000 kilogram yuannya tidak akan membantu. Semoga saudara Long Wei mengerti. Wanita botak berjubah putih itu sangat sopan. Aku mengerti. Long Wei tersenyum. Aku pernah dengar kalau kita punya harta karun dalam perburuan harta karun ini, kita juga bisa menjualnya? Ya. Wanita botak berjubah putih itu mengangguk. Aku punya satu di sini. Long Wei membalikkan tangannya dan sebuah lampu kuno muncul di tangannya. Ada api hijau di lampu itu. Wajah seorang anak tiba-tiba muncul di api hijau itu. Melihat sekeliling, ia mendesah, aku sudah lama terkurung di dalam senjata sihir penyimpanan. Aku hampir mati lemas. Wah, tempat macam apa ini? Senjata sihir tingkat abadi?
Wanita botak berjubah putih itu terkejut. Lampu api ilahi sutra hijau? Lampu api ilahi sutra hijau merupakan senjata sihir tingkat abadi yang relatif umum. Sederhananya, ini adalah sejenis lampu yang berisi api ilahi rambut hijau. Anda dapat menggunakan api ilahi rambut hijau untuk melawan musuh, atau menggunakannya untuk memelihara api surgawi dalam tubuh Anda. Meskipun relatif umum, api ini masih diburu oleh orang-orang kuat dari segala penjuru. Lagi pula, semua orang ingin meningkatkan api surgawi dalam tubuh mereka ke tingkat pertama. Rekan Taois Long Wei, apakah Anda berencana menjual lampu api ilahi sutra hijau ini? Pada perburuan harta karun ini? Tanya wanita botak berjubah putih itu. Ya. Long Wei mengangguk. Gunung Tianbaoku bisa menawarkan 3 juta kilogram yuannya untuk membelinya langsung. Yi Chen, wanita botak berjubah putih, tak kuasa menahan diri untuk berkata. Lampu api ilahi Kingxi ini juga sangat langka. Semua langsung ludes terjual begitu dirilis. Tentu saja, Gunung Tianbao juga ingin menerimanya. Tidak, ikut saja kontes harta karun ini. Harga cadangannya 3 juta kilogram yuan cair. Kalau tidak ada yang beli, aku akan menjualnya padamu. Long Wei berkata, apakah rekan Daois Yi Chen keberatan? Wanita botak berjubah putih itu mengernyitkan wajahnya. Harga cadangannya 3 juta kilogram yuannya? Kalau tidak ada yang beli, lalu dijual ke Tianbao Shan? Tidak masalah, tidak masalah. Wanita botak berjubah putih itu segera mengambil lampu api ilahi rambut hijau dan berbalik. Long Wei tidak khawatir. Karena kantor pusat Gunung Tianbao sedang menjalankan bisnis, mereka tidak akan menggelapkan lampu api ilahi sutra hijau, kelas bawah. Gadis berambut hitam yang menjadi tuan rumah kompetisi harta karun di awan keberuntungan juga sedang menunggu orang-orangnya untuk memeriksa. Setelah tahu bahwa Long Wei memang mampu membelinya, ia langsung bertanya, 4 juta kilogram yuan cair, adakah harga yang lebih tinggi? Sepertinya Long Wei punya kemampuan. Pemuda pucat tanpa janggut itu menggelengkan kepala dan mendesah, terlalu mahal, harganya terlalu mahal. Terlalu tinggi. Seketika, beberapa orang mulai menyerah. Bagaimanapun, tindakan Long Wei yang berhasil mengumpulkan 1 juta kilogram yuan liquid sekaligus memang mengejutkan beberapa orang. Namun, tetap saja ada orang yang sangat menginginkan bulu merak ini. 4.100.000 jin yuan cair. Pria yang tampak seperti terbuat dari baja dan berpendar hijau itu berkata dengan suara rendah, inilah yang kubutuhkan untuk mengatasi kesengsaraanku. Kuharap kau mau memberiku, Dong Chou, wajah mungil. HMPH, Dong Chou, kau harus mengatasi kesengsaraan ini, begitu juga aku. 4.200.000 kilogram yuannya, kata Xiao Yan Xiu Shui dengan suara rendah. Dong Chou Immortal hanyalah seorang ranger tunggal. Meskipun sangat kuat, Xiao Yan Xiu Shui berasal dari klan Xiao Yan. 4.300.000 jin, kata Dong Chou Immortal dengan suara rendah. 4.400.000 jin. Xiao Yan Xiu Shui menggertakkan giginya. 4.600.000 jin. Niat membunuh terpancar di mata Dewa Dong Chou. 4.700.000 jin. Xiao Yan Xiu Shui menatapnya dengan dingin. Mengatasi kesengsaraan adalah langkah paling penting dalam perjalanan untuk menjadi abadi. Dulu, itu berarti melompat keluar dari 3 alam, bebas, dan merasa nyaman, serta meraih keabadian. Jika gagal, mereka hanya akan menjadi makhluk abadi yang tersebar jika beruntung. Mengapa mereka tidak mengambil harta karun untuk mengatasi kesengsaraan? 5 juta kilogram yuan cair. Teriak Long Wei. Xiao Yan Xiu Shui dan Dong Chou Xianren menoleh pada saat yang bersamaan. Semua tamu yang hadir menoleh dan tak kuasa menahan diri untuk tidak membicarakan Long Wei. Gila sekali, 5 juta kilogram yuan liquid? Xiao Yan Xiu Shui, apakah kamu masih bersedia menawar? Long Wei memandang Xiao Yan Xiu Shui dari kejauhan. Jika kedua makhluk abadi duniawi itu sangat ingin mendapatkannya, maka keinginan Long Wei pun tidak kurang dari keinginan mereka. Harta karun berupa saripati 5 unsur ini mudah ditemukan apabila seseorang telah menguasai tangan pemetik bintang tingkat kedua, tetapi tingkat ketiga jauh lebih sulit ditemukan. Dan bulu merak ini bisa membuatku berlatih putaran kedua dan ketiga tangan pemetik bintang dengan mudah. Di antara sekian banyak kekuatan sihir yang telah kulatih, yang paling kuat adalah tangan pemetik bintang. Ini adalah kekuatan sihir yang bisa masuk dalam 10 besar sejak awal dunia, dan merupakan yang terbaik di 3 alam. Semua senjata sihir dan barang langka adalah hal sekunder baginya. Kekuatan sihir, tangan pemetik bintang, adalah yang paling ampuh untuk meningkatkan kekuatannya. Bulu merak ini, aku harus mendapatkannya. 5 juta jin yuan liquid, ada harga yang lebih tinggi? Ada harga yang lebih tinggi? Tanya gadis berambut hitam itu dengan lantang di atas awan keberuntungan. Orang-orang di seluruh puncak Duo Bao membicarakannya, tetapi tidak ada yang menawar lagi. Bahkan Xiao Yan Xiu Shui pun ragu-ragu meskipun raut wajahnya muram. Sang abadi Dong Chou terpaksa mengertakkan gigi dan menahannya. Jika tidak ada penawaran lagi, bulu merak ini akan menjadi milik rekan Daois Long Wei. Gadis berambut hitam itu mendesak dengan keras untuk terakhir kalinya.
Setelah menunggu beberapa saat, gadis berambut hitam itu menatap Dong Chou Immortal dan Xiaoyan Xiu Shui dengan lebih saksama. Lalu berkata dengan lantang, baiklah, 5 juta kilogram yuannya, dan bulu merak itu milik rekan Daois Long Wei. Dengan pengumuman ini, kepemilikan bulu merak akhirnya diputuskan. Hah! Xiaoyan Xiu Shui menghela napas panjang. Dia ragu-ragu tadi, tetapi akal sehat membuatnya menahan diri. Guru Mu Zuan, yang berdiri di samping, melirik Xiaoyan Xiu Shui, lalu mengambil gelas anggurnya dan menyesapnya. Ayah, kenapa ayah tidak membelinya? Xiao Yanjun tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Bulu merak ini akan sangat berguna bagi ayah dalam mengatasi kesengsaraan, dan Long Wei bersikeras untuk bertarung bersama kami. Entah itu untuk melampiaskan amarah atau agar ayahmu bisa mengatasi kesengsaraan, ayah harus membelinya. Apa yang kamu tahu? 5 juta kilogram yuan cair. Tahukah kamu berapa 5 juta kilogram yuan cair itu? Xiao Yan Xiu Shui menatap putranya. Xiao Yanjun tercengang. Statusnya di suku tidak sebaik Xiao Yanong. Entah itu 2 juta kilogram yuannya atau 5 juta kilogram yuannya, itu adalah angka yang sangat tinggi baginya. Dengan cairan yuan sebanyak ini, aku bisa membeli senjata sihir tingkat keabadian yang bagus. Kata Xiao Yan Xiu, ada banyak jenis senjata sihir tingkat keabadian untuk mengatasi kesengsaraan. Kenapa aku hanya meminta bulu merak ini? Jika melebihi 5 juta kilogram cairan yuan, itu tidak sepadan. Ini adalah keberuntungan yang dapat memengaruhi jalanku menuju keabadian. Aku tidak bisa sembarangan memberikan penawaran hanya karena semangat juangku. Xiao Yanjun mengangguk patuh. Long Wei ini juga idiot. Xiao Yanxiu menatapnya dengan dingin, apa gunanya dia bahkan jika dia, seorang Wanxiang Zhenren, mendapatkan bulu merak? Sekalipun kita membunuh Long Wei, bulu merak tetap milik kita. Ada hasrat di mata Xiao Yanjun. Siapa yang akan membunuhnya? Xiao Yanxiu Shui menggelengkan kepalanya, ini bukan urusanmu. 5 juta kilogram cairan yuan. Dong Chou Immortal juga menggelengkan kepalanya. Wanxiang kecil ini benar-benar gila. 5 juta kilogram yuan cair. Saudaraku sungguh luar biasa. Putri Siwe memandang Long Wei dari kejauhan sambil tersenyum. HMPH, mendapatkan bulu merak sama sekali tidak akan membantu kekuatanmu. Saat kau meninggalkan Gunung Tianbao, kau akan mati. Dewa Fuyun menyesap anggur dalam diam dan memperhatikan dari kejauhan. Long Wei sangat bersemangat. Mengerti. Sekarang setelah aku memiliki bulu merak, semua senjata sihir tingkat abadi dan barang langka itu omong kosong. Yang dibutuhkan jiwa keduaku adalah sejumlah besar pedang terbang. Tubuh asliku mengikuti jalur pemurnian tubuh ilahi dan iblis, dan yang terpenting adalah kekuatan supernatural. Dengan ini, aku tak perlu khawatir lagi dengan putaran kedua dan ketiga kekuatan sihir tangan pemetik bintang. Long Wei sangat gembira. Waktu berlalu. Karena ada lebih dari 1000 harta karun, perburuan harta karun berlangsung seharian penuh. Namun, Long Wei pergi setelah perburuan harta karun berlangsung lebih dari 3 jam, karena lampu api ilahi rambut hijau telah dikeluarkan. Lampu api ilahi rambut hijau, senjata ajaib tingkat abadi. Dan itu adalah produk yang sudah selesai. Hal itu langsung menimbulkan kehebohan. Lampu api ilahi rambut hijau ini berbeda dengan bulu merak. Bulu merak kurang diminati, sementara lampu api ilahi rambut hijau lebih diminati. Karena lampu api ilahi rambut hijau dapat meningkatkan api surgawi ke tingkat pertama. Meskipun akan menghabiskan banyak energi setelah setiap penggunaan dan membutuhkan waktu lama untuk pulih secara bertahap, lampu ini dapat digunakan kembali setelah pulih. Digunakan lagi dan lagi. Namun, karena butuh waktu bagi lampu api ilahi rambut hijau untuk menyerap kekuatan langit dan bumi dan pulih secara bertahap, tidak ada suku besar yang akan mengeluh karena memiliki terlalu banyak lampu api ilahi rambut hijau di suku mereka. Harga dasarnya adalah 3 juta kilogram yuan cair. Dan harganya dengan cepat melonjak menjadi 4,9 juta kilogram yuan cair. Lagi pula, senjata sihir tingkat abadi seperti lampu api ilahi sutra hijau relatif umum, dan harganya relatif tetap, jadi kenaikan harganya tidak akan terlalu keterlaluan. Dia sudah pergi. Dewa Fuyun melihat Long Wei mundur, mengerutkan kening, dan segera mulai pergi. Segera, Taois Fuyun datang ke jalan di luar markas Gunung Tianbao. Hari masih pagi, burung gagak emas lahir, dan langit dipenuhi awan cerah. Senior. Saat Dewa Fuyun keluar, seseorang dari klan Xiaoyan yang menunggu di luar segera menghampiri. Long Wei seharusnya segera keluar. Pergilah ke Gunung Tianbao dan awasi dia. Laporkan kembali kapan saja. Dewa Fuyun memberi perintah, lalu ia menunggu dalam diam. Ia sedang menunggu pertempuran terakhirnya di kehidupan ini. Dalam pertempuran ini, ia akan berusaha sekuat tenaga untuk membunuh seorang jenius tak tertandingi, Wanxiang Zhenren, di ibu kota Daxia. Pergi. Putri Siwe langsung berdiri setelah melihat Long Wei meninggalkan meja, dengan sedikit kecemasan di matanya. Ia merasakan jantungnya berdebar kencang, dan segera berkata kepada Pri King Liu di sampingnya, King Liu, tolong bantu aku mengaturnya.
Aku ingin bertemu Long Wei sendirian. Bertemu Long Wei? Peri King Liu terkejut, lalu mengangguk, aku akan segera mengaturnya. Terima kasih. Putri Siwei sedari tadi menatap Long Wei dan tak segugup sebelumnya. Tapi kini saat ia memikirkan pertemuannya dengan Long Wei, ia tiba-tiba menjadi sangat gugup. Panggilan. Putri Siwei menghela napas panjang dan berkata dalam hati, Kakak, kita akan segera bertemu. Putri Siwei juga meninggalkan meja. Faktanya, perburuan harta karun ini akan berlangsung selama seharian penuh, jadi orang-orang akan terus-menerus meninggalkan tempat selama proses berlangsung. Long Wei membayar lebih banyak cairan esensi dan juga mendapatkan diagram formasi dan bulu merak. Rekan Taois Long Wei, jika Anda memiliki harta karun di masa depan, Anda juga dapat mengirimkannya ke Gunung Tianbao saya. Anda dapat menjualnya langsung ke Gunung Tianbao saya atau menjualnya di kompetisi harta karun, kata Yi Chen, wanita botak berbaju putih, sambil tersenyum. Harta karun tidak jatuh begitu saja dari langit. Long Wei menghela napas, aku sudah memberimu lampu api ilahi King Siku. Yi Chen tersenyum lalu melangkah mundur. Long Wei, Bai Shuize dan Xiao Qing semuanya memandang Yuki yang berdiri di samping dengan pakaian ungu. Rekan Taois Yuki, aku ingin membeli beberapa pedang terbang, kata Long Wei. Pedang terbang? Yuki langsung gembira. Ia tahu Long Wei masih memiliki lebih dari 2 juta kilogram yuannya. Ia adalah pelanggan setia, jadi ia segera berkata, pedang terbang apa yang kau inginkan? Tentu saja, kami memiliki beberapa pedang terbang berharga yang disempurnakan oleh leluhur Celestial Immortal, dan bahkan pedang terbang dengan susunan sihir yang kuat. Long Wei menggelengkan kepalanya, pedang terbang standar sudah cukup. Standar. Wajah Yuki membeku. Pedang terbang standar memiliki keuntungan terendah. Lagi pula, Long Wei bisa membelinya dengan diskon 40%. Aku butuh 720 pedang terbang surgawi kelas atas, kata Long Wei. Otot-otot wajah Yuki berkedut. Ya ampun, pedang terbang surgawi? 720? Apa kau bercanda? Kau pasti tahu kalau banyak makhluk abadi menggunakan senjata sihir surgawi. Dan biasanya mereka hanya menggunakan beberapa senjata sihir surgawi yang kuat. Sekalipun mereka mengejar kuantitas, mendapatkan lusinan senjata sihir surgawi itu masalah besar. 720 senjata ajaib tingkat surgawi? Jumlahnya saja sudah cukup membuat orang takut, tetapi harganya juga sangat tinggi. Rekan Daois Long Wei, apakah Anda yakin tentang 720? Apakah Anda mampu membelinya? Yuki tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Pedang terbang tingkat surgawi kelas atas biasanya membutuhkan 10.000 jin cairan yuan per pedang terbang. Lebih dari 700? Itu berarti lebih dari 7 juta jin cairan yuan. Long Wei mengerutkan kening. Sehat. Tepat ketika saya merasa kaya, saya merasa sangat tertekan ketika saya ingin membeli lebih dari 700 pedang terbang kelas surgawi. Tunjukkan padaku koleksi pedang terbang berstandar surga, kata Long Wei. Oke, silakan ikut aku, kata Yuki Lian. Long Wei bisa membeli dan menjual senjata sihir standar Gunung Tianbao dengan diskon 60%. Sepertinya dia tidak mendapat untung. Namun, senjata sihir standar yang dijual oleh Gunung Tianbao ini semuanya diproduksi dalam jumlah besar oleh keluarga kerajaan Xia Agung di balik Gunung Tianbao. Biaya pemurnian senjata sihir standar ini oleh keluarga kerajaan Xia Agung sebenarnya kurang dari 40%. Mungkin hanya 30% atau 40%. Diumumkan bahwa harga belinya didiskon 60% dan harga jualnya didiskon 60%. Ini hanya untuk menarik lebih banyak orang untuk membeli. Lagi pula, para kultivator yang membeli senjata ajaib penyelamat hidup jarang menjualnya lagi. Oleh karena itu, dengan lebih dari 700 senjata sihir tingkat surgawi, bahkan jika itu adalah senjata sihir standar, Yuki masih dapat memperoleh manfaat yang cukup besar. Long Wei duduk di bawah paviliun, memandangi matahari terbit, merasa sangat bahagia. Ia tidak menyangka ada seorang abadi bernama Dewa Awan Mengambang yang menunggunya di jalan di luar. Ini adalah koleksi pedang terbang standar surgawi. Yuki menyerahkan sebuah buku tebal berbahan kulit binatang kepada Long Wei. Long Wei membukanya dan melihatnya. Bai Shuize dan Xiao Qing juga membantu mengawasi sisi tersebut. Harga pedang terbang standar relatif rendah, karena aspek paling dasar dari pedang terbang standar adalah tajam dan keras, dan sudah mencapai tingkat yang memadai. Sedangkan untuk aspek lainnya, kualitasnya sangat buruk. Pedang terbang surgawi kualitas rendah, 1000 kg cairan yuan per suapan, diskon 60%, harganya cuma 600 kg. Gumam Long Wei sambil memandanginya, yang kualitas sedang lebih mahal, 3000 kg cairan yuan per suapan. Ada hampir 100 jenis tingkatan surgawi tingkat rendah. Ada hampir 200 jenis kelas surgawi tingkat menengah. Jumlah kelas surgawi tingkat atas jauh lebih sedikit, hanya 18. Bagaimana dengan pedang kelas surga terbaik? Tidak ada pedang dengan kualitas terbaik di antara pedang terbang standar. Pedang kelas surga terbaik sudah merupakan yang terbaik di antara pedang terbang standar. Yang kualitas tertinggi dari kelas surga beratnya sekitar 10.000 jin cairan yuan. Long Wei mengerutkan kening,
Apa yang harus dia lakukan? Kali ini, saya membeli pedang terbang kelas surgawi untuk jiwa kedua saya. Semakin tinggi kelas pedang terbang dan semakin banyak jumlahnya, semakin besar pula kekuatannya. Namun, mengendalikan pedang terbang dalam jumlah besar merupakan beban berat bagi jiwa. Long Wei telah berlatih di Istana Air selama lebih dari setahun, terutama untuk jiwa keduanya. Karena jiwanya dipelihara oleh jiwanya sendiri. Dan dengan metode visualisasi diagram Nua, jiwanya telah mengalami kemajuan pesat. Sekarang dia dapat mengendalikan 729 pedang terbang tingkat bumi, semuanya. Berubah menjadi pedang terbang surgawi, diperkirakan akan sulit untuk mengendalikan terlalu banyak hal dalam waktu yang singkat. Ada 198 pedang matahari merah ini. Long Wei menunjuk buku itu, dan ada juga 198 pedang biru sunyi ini. Pedang matahari merah harganya 11.000 kg cairan yuan, dan pedang kegelapan biru seharga 9.000 kg cairan yuan. Yuki di sampingnya tertawa. Jika ditotal, totalnya 3.960.000 kg cairan yuan. Dengan diskon 60%, totalnya menjadi 2.376.000 kg cairan yuan. Long Wei tidak berdaya. Setelah memperhitungkan semua pengeluaran, 2,6 juta kilogram yuan liquid yang sebelumnya ia konsumsi masih sedikit kurang. Dan ia masih membutuhkan yuan liquid untuk kultivasi Yuan Shen keduanya. Ya, Long Wei melambaikan tangannya, dan kereta naga hitam tiba-tiba muncul di tanah di sampingnya. Aku telah menjual kereta ini kepadamu, Gunung Tianbao. Long Wei berkata dengan bangga. Boneka naga hitam ini memiliki kekuatan tempur tingkat Yuan Shen. Xiao Yanong sering menungganginya untuk bepergian ke berbagai tempat di ibu kota Daxia, sehingga tentu saja sangat berharga. Pada akhirnya, Long Wei memperoleh 396 pedang terbang tingkat surgawi dan 120.000 kg yuannya. Rekan Taois Long Wei, ada satu hal lagi. Yuki, yang baru saja menyelesaikan transaksi, tersenyum dan berkata, Putri Siwei ingin bertemu denganmu. Sang putri ingin bertemu denganku? Long Wei terkejut. Tuan, Anda pasti menjadi terkenal di pertemuan perburuan harta karun. Kata Xiao Qing, jadi Putri Siwei ingin bertemu dengan Anda. Long Wei juga tertawa. Di kompetisi harta karun, aku membeli bulu merak dengan 5 juta kati cairan saripati. Dan bahkan Xiao Yan Xiu Shui akhirnya menyerah. Berita ini pasti akan menyebar dengan cepat, dan aku berharap beberapa suku besar akan datang menemuiku dan memenangkanku. Tapi bagaimanapun juga, kompetisi harta karun masih berlangsung, dan Putri Siwei datang untuk mengundangku. Efek, terkenal, ini terlalu kuat. Aku ingin tahu siapakah Putri Siwei ini? Tanya Long Wei. Putri Siwei berasal dari istana Pangeran Yan, jelas Yuki. Pangeran Yan? Mata Long Wei berbinar. Long Wei juga membeli informasi tentang kekuatan utama dan tokoh besar di ibu kota Daxia di Gunung Tianbao. Di antaranya, Pangeran Yan adalah salah satu tokoh besarnya. Pangeran Yan adalah makhluk surgawi yang baru saja berhasil selamat dari kesengsaraan surgawi. Ini adalah makhluk surgawi. Sangat sulit untuk menjadi makhluk surgawi. Hal ini dapat dibuktikan dari Akademi Hitam Putih. Akademi Hitam Putih telah diwariskan selama ratusan juta tahun. Setiap 10.000 tahun, pasti akan lahir makhluk abadi duniawi dan makhluk abadi yang tersebar. Berapa banyak makhluk abadi duniawi dan makhluk abadi yang tersebar yang telah lahir selama bertahun-tahun yang tak berujung? Tetapi hanya ada satu makhluk surgawi. Dari sini, kita dapat melihat bahwa kesengsaraan surgawi adalah ambang batas yang sangat menakutkan. Banyak sekali jenius, seperti Beixing Immortal dan Juhua Immortal dari Istana Youshui, telah gagal satu demi satu. Peri sangat langka. Akan sulit bagi makhluk surgawi untuk muncul di seluruh dinasti Xia Agung dalam sejuta tahun. Namun, berapa banyak dewa dan manusia abadi yang tersebar yang lahir di dinasti Xia Agung dalam sejuta tahun? Jadi, sebenarnya ada banyak dewa dan manusia abadi yang tersebar. Misalnya, klan Shaoyan memiliki lebih dari 1.000 dewa dan manusia abadi yang tersebar. Dewa dan manusia abadi yang tersebar ini akan digantikan oleh sekelompok dewa dan manusia abadi yang tersebar setiap puluhan ribu atau ratusan ribu tahun. Namun, setelah beberapa generasi, jumlah leluhur abadi surgawi yang terkumpul pada akhirnya masih sangat sedikit. Setiap leluhur surgawi yang abadi adalah fondasi sebuah suku. Bahkan bagi klan Siamang dari keluarga kerajaan Xia Agung, leluhur abadi surgawi tetap sangat berharga. Bagi klan seperti keluarga kerajaan Xia Agung yang menguasai dunia luas, jumlah makhluk abadi yang tersebar dan makhluk abadi duniawi sungguh mengerikan, dan status makhluk abadi yang tersebar dan makhluk abadi duniawi tentu saja sangat biasa. Namun, jika salah satu dari makhluk abadi duniawi ini dapat menembus dan menjadi abadi surgawi, keluarga kerajaan Xia Agung akan segera menjadikannya raja, memberinya rumah besar, harta abadi, dan, singkatnya, dalam keluarga kerajaan Daxia, mencapai tingkatan makhluk surgawi akan langsung menyebabkan kenaikan status yang dramatis. Pemandangan langka dalam sejuta tahun. Pangeran Yan adalah makhluk surgawi terkini. Dari istana Pangeran Yan. Long Wei mengangguk diam-diam.
Putri Xue adalah satu-satunya kerabat Pangeran Yan. Yuki merendahkan suaranya dan berkata, Pangeran Yan sangat menyayangi Putri Xue. Bahkan para pengawal zirah emas yang dianugerahkan oleh Yang Mulia Kaisar pun siap membantu Putri Xue. Bahkan dua binatang suci Azur Luan pun dianugerahkan kepada Putri Xue untuk menarik kereta perangnya. Darah kedua Azur Luan itu sangat mulia. Meskipun mereka hanya setingkat Yuan Shen, masing-masing dari mereka memiliki kekuatan tempur seorang Sanxian kelas atas. Para pengawal zirah emas adalah pasukan elit di antara tentara Kekaisaran Xia Agung. Yang terlemah di antara mereka adalah para Taois Yuan Shen. Long Wei diam-diam terkejut saat mendengar ini. King Luan, pengawal Kekaisaran berbaju zirah emas, Putri Xue jarang keluar istana dan tidak menghadiri berbagai pertemuan. Yuki berbisik, jadi Putri Xue tidak terlalu terkenal. Tapi Pangeran yang sangat menyayanginya. Jika dia benar-benar sombong, dia mungkin lebih terkenal daripada Xiao Yanong. Lalu mengapa dia ingin menemuiku? Tanya Long Wei. Aku tidak tahu soal itu. Yuki menggelengkan kepalanya. Kudengar dia dan Pri King Liu dari Gunung Tianbao kita juga ikut kompetisi harta karun hari ini. Mungkin dia melihatmu dan penasaran, jadi dia ingin bertemu denganmu. Long Wei ragu sejenak lalu mengangguk baiklah, tunjukkan jalannya. Yuki tersenyum dan berkata, ikuti aku. Ada istana air di ruang istana ungu Long Wei. Peralatan sihir penyimpanan biasa tidak dapat mengangkut orang, tetapi peralatan sihir tipe gua ini dapat ditinggali. Jiwa kedua Long Wei telah tinggal di istana air. Di dalam istana air, di aula utama, terdapat Long Wei yang mengenakan jubah tau hitam duduk bersila, dengan botol giok di depannya. Botol giok tersebut berisi 120.000 kg cairan yuan, yang baru saja diperoleh dalam transaksi tersebut. Wow! Long Wei, yang mengenakan jubah tau hitam, membuka mulutnya dan menghirup udara. Seketika, cairan esensi mengalir ke dalam mulutnya. Kekuatannya pun mulai meningkat pesat. Hanya dalam sekejap, ia berhasil mencapai tahap kesempurnaan jiwa. Oke. Setelah sedikit mengkonsolidasikan terobosannya, Long Wei yang berjubah tau hitam berhenti. Ya. Long Wei, yang mengenakan jubah tau hitam, melirik botol giok itu, masih ada lebih dari 30.000 kg cairan yuan yang tersisa. Jiwa yuan keduaku juga telah mencapai kesempurnaan jiwa yuan. Sudah lebih dari setahun sejak saya mengembangkan jiwa kedua saya. Perkembangan roh jiwa kedua sungguh menakjubkan. Karena dipelihara oleh jiwa itu sendiri, perkembangan jiwa kedua jauh lebih cepat daripada jiwa aslinya. Kesadaran jiwa kedua dapat menempuh jarak 1.600 mil. Sementara kesadaran jiwa aslinya baru saja pulih ke keadaan sebelum jiwanya terbelah, dan baru saja mencapai 1.000 mil. Jiwanya kuat. Alamnya juga tinggi. Hati tahu juga kuat. Setelah mencapai kesempurnaan jiwa, jiwa kedua mampu mengendalikan energi sepenuhnya hampir seketika. Dan segala sesuatu dilakukan sesuai keinginannya tanpa rasa tidak nyaman. Pedang terbang. Long Wei, yang mengenakan jubah tau hitam, mendapat ide. Wow! Tiba-tiba, 405 pedang terbang muncul di sekitarnya, masing-masing memancarkan gelombang yang dahsyat, terutama 9 pedang yang memancarkan gelombang yang sangat dahsyat. 405 pedang terbang ini semuanya adalah pedang terbang surgawi. 396 diantaranya dibeli di Gunung Tianbao. Ada juga 9 pedang terbang tingkat surga tetapi itu adalah senjata ajaib tingkat surga yang dipilih Long Wei di Aula Harta Karun setelah dia mengandalkan jiwa keduanya untuk menerobos lantai 5 kuil Dewa Perang Istana Air lebih dari setahun yang lalu. 9 pedang terbang kelas surgawi ini, yang disebut pedang hiu ilahi pembelah air, dibuat dengan membunuh hiu ilahi berkepala 9 dari zaman kuno sebelum 3.000 dunia besar terbentuk. Kesembilan pedang terbang ini mengandung spiritualitas. Menurut klasifikasi Istana Air, kesembilannya berstatus kelas surgawi kelas atas, tetapi jika diklasifikasikan menurut klasifikasi dunia dinasti Xia Agung, semuanya pasti berstatus kelas surgawi kelas atas. Masing-masing pedang mungkin bernilai 200.000 hingga 300.000 kg cairan yuan. Kesembilan pedang ini berasal dari sumber yang sama, dan mungkin bernilai 2 juta kilogram cairan yuan, yang dapat ditukar dengan senjata ajaib kelas per-kelas bawah. Saat itu, Zhu Hua yang abadi juga memperoleh senjata ajaib tingkat surgawi tingkat atas di Istana Air. Dengan senjata ajaib yang diperoleh di Istana Air, ia dapat sepenuhnya menukarnya dengan senjata ajaib tingkat abadi. Disayangkan, hanya dapat ditukar dengan beberapa senjata sihir tingkat rendah dan menengah. Untuk bertahan hidup dari kesengsaraan surgawi, Anda harus memiliki senjata sihir tingkat abadi tingkat atas atau bahkan tingkat atas agar lebih percaya diri. Dan yang terbaik adalah memiliki senjata sihir yang paling sesuai untuk mengatasi kesengsaraan surgawi agar memiliki peluang sukses yang lebih besar. Senjata sihir tingkat abadi di Istana Air setidaknya tingkat atas atau bahkan tingkat atas. Sayang sekali Zhu Hua yang abadi tidak memiliki kesempatan untuk memilihnya saat itu. Baru setelah ia menjadi seorang abadi yang tersebar, ia melewati lantai 7 kuil Dewa Perang dan memilihnya. Formasi 1000 pedang kecil. Long Wei, yang mengenakan jubah tau hitam, mendapat ide.
Dengan 9 pedang hiu pembelah air sebagai intinya, pedang-pedang terbang lainnya diaktifkan. Kekuatan Yuan Shen Yuan yang sempurna dan murni meresap ke dalamnya. Jiwa yang kuat mulai membimbing mereka, dan semua pedang terbang mulai melayang. Long Wei mencoba lagi dan lagi, mengerahkan segenap tenaganya. Tidak. Turun satu tingkat keempat formasi 1000 pedang kecil. Long Wei, yang mengenakan jubah tahu hitam, berusaha sekuat tenaga. Tetapi senjata sihir tingkat surgawi itu benar-benar berbeda dari senjata sihir tingkat duniawi. Kesulitan mengendalikan senjata sihir tingkat surgawi setara dengan 10 senjata sihir tingkat duniawi. Bahkan jika Long Wei menggunakan formasi itu untuk membimbingnya, tetap saja sulit untuk melakukan tingkat keempat formasi 1000 pedang kecil. Tingkat ketiga dari formasi pedang Xiao Qian. Wow! Tiba-tiba, lebih dari 200 senjata sihir tingkat surgawi beterbangan, memancarkan fluktuasi dahsyat yang tak berujung. Lalu sebuah pedang terbang mengembun di dada Long Wei. Pedang terbang yang telah mengembun sempurna ini dikelilingi semburan cahaya keemasan. Pedang itu adalah senjata tajam, dan cahaya keemasan itu adalah manifestasi nyata dari aura tajam tersebut. Kekuatan pedang terbang yang memancarkan cahaya keemasan ini membuat Long Wei gemetar. Sangat kuat. Meskipun hanya ada lebih dari 200 senjata sihir tingkat surga, mereka jauh lebih kuat daripada lebih dari 700 senjata sihir tingkat bumi sebelumnya, dan jauh lebih tinggi satu tingkat. Itu adalah pencapaian yang luar biasa bagi Taoist Yuan Shen biasa untuk dapat mengendalikan lusinan dari mereka. Tetapi Long Wei dapat mengendalikan lebih dari 200, dan diantaranya adalah pedang terbang yang sangat berharga seperti pedang hiu ilahi pembelah air. Dapat dikatakan bahwa jiwa Long Wei berada di tingkat abadi duniawi, ia menguasai bidang dao besar, ia juga cukup ahli dalam formasi, dan formasi pedang Xiao Qian sendiri istimewa, yang memungkinkannya mengendalikan lebih dari 200 senjata sihir tingkat surgawi. Dengan formasi pedang ini, jiwa keduaku sudah cukup untuk bersaing dengan para dewa tingkat atas. Long Wei dipenuhi rasa bangga saat ini. Di sebuah paviliun yang tenang, semua pintu dan jendela tertutup, bahkan para pelayan telah pergi. Hanya ada Putri Siwei di paviliun, tetapi di luar pintu ada sekelompok pelayan, penjaga berbaju besi emas, dan sebagainya yang berjaga. Long Wei. Putri Siwei meraih gelas anggur hangat dengan kedua tangan, tak mampu menyembunyikan kegugupan dan kegembiraannya. Kita akhirnya bertemu. Saudaraku, satu-satunya saudaraku. Putri Siwei merasa gugup, gelisah dan gembira. Tiba-tiba terdengar suara dari luar pergi dan beritahu Putri bahwa Long Wei telah dibawa ke sini. Tunggu sebentar, saya akan segera melaporkannya, jawab pelayan itu. Ini dia. Putri Siwei menarik napas dalam-dalam. Ini adalah momen paling menegangkan baginya dalam lebih dari 30 tahun. Bahkan lebih menegangkan daripada saat pertama kali bertemu kakeknya. Long Wei dan Yuki keduanya berdiri di luar gerbang halaman sambil menunggu. Gunung Tianbao terlalu besar. Long Wei butuh waktu lama untuk berjalan ke sini dari tempat sebelumnya. Jiwa kedua Long Wei telah mencapai kesempurnaan jiwa di istana air, dan ia mulai merenungkan formasi pedang Xiao Qian sebelum tiba di sini. Putri, tolong biarkan Long Wei masuk, kata prajurit wanita berbaju zirah. Rekan Taoist Long Wei, saya pergi dulu. Kalau ada masalah, silakan cari orang dari Tianbao Shan dan sampaikan pesannya, kata Yuki sambil tersenyum. Terima kasih, saudara Yuki, atas waktumu. Aku pasti akan datang lagi jika ada masalah di masa mendatang, kata Long Wei. Setelah mengatakan itu, Yuki pergi. Long Wei berkata kepada Xiao Qing dan Bai Shuize di sampingnya Xiao Qing, Paman Bai, tunggu aku di sini sebentar. Ya, Paman Bai dan yang lainnya juga percaya bahwa seharusnya tidak ada bahaya di Gunung Tianbao. Long Wei segera berjalan memasuki halaman sendirian. Di bawah tatapan para pengawal kekaisaran berbaju zirah emas di halaman, Long Wei juga merasakan tekanan. Kemudian, di bawah bimbingan prajurit wanita, ia tiba di sebuah paviliun dan membuka pintu paviliun sang putri ada di dalam. Pintunya terbuka. Long Wei melihat seorang wanita berpakaian hijau duduk di sana, dan wanita berpakaian hijau itu pun menoleh untuk melihatnya. Keduanya saling memandang. Long Wei mengerti bahwa wanita berbaju hijau di depannya pastilah Putri Siwei. Pertama kali ia melihat Putri Siwei. Long Wei merasakan keakraban yang tak terjelaskan. Salam, Putri, kata Long Wei. Duduklah, kata Putri Siwei. Baru saat itulah Long Wei duduk. Putri Siwei berdiri dan melambaikan tangannya. Bendera-bendera arai berkibar satu demi satu. 9 bendera yang memancarkan gelombang abu-abu ditancapkan ke tanah kayu. Gelombang demi gelombang mulai menyebar di sepanjang bendera ke seluruh paviliun. Rune mulai mengalir di seluruh paviliun, dan paviliun itu tanpa sepenuhnya terisolasi dari dunia luar dalam sekejap. Apa yang kita katakan sekarang tidak bisa diketahui di luar, kata Putri Siwei, ini adalah senjata ajaib pemberian kakekku. Begitu aku bersembunyi di dalamnya, auraku akan terkekang, dan bahkan para dewa pun akan sulit terdeteksi. Putri, kenapa kau melakukan ini? Long Wei bingung.
Gunung Tianbao mengumumkan secara terbuka bahwa mereka tidak akan pernah memata-matai percakapan tamu manapun. Gunung Tianbao menghargai kredibilitas. Tanpa biaya yang memadai, mereka tidak akan bisa memata-matai percakapan antara keduanya. Tian Baoshan tidak akan berani bertindak gegabah dengan reputasi yang telah terkumpul selama bertahun-tahun. Aku harus berhati-hati. Putri Siwei menatap Long Wei. Hati Long Wei menegang. Sepertinya alasan Putri Siwei mencarinya tidak sederhana. Long Wei, aku ingin bertanya padamu. Putri Siwei menatap Long Wei. Apakah ibumu Yuchi Sui? Apakah kamu keturunan keluarga Yuchi? Long Wei mengerutkan kening. Dia tidak ingin orang lain membicarakan ibunya.